Dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Ya, jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, bahkan teman-teman bukan hanya akan mendapatkan tutorial React, tapi akan mendapatkan tutorial React yang paling masuk akal untuk pemula. Penasaran kan maksudnya seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ngikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi yang pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa pemrograman atau framework atau library atau apapun lah ya, itu kan sebetulnya tempat belajar paling tepat adalah dari dokumentasi resminya. Bener nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kita jangan dulu cari-cari di tutorial-tutorial lain. Kita jangan dulu cari di YouTube, kita jangan dulu cari di Stack Overflow, tanya ChatGPT. Kita baca dulu dokumentasi resminya dari pembuatnya. Karena kan harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita teknologi itu apa, cara pakainya gimana, dan lain sebagainya. Ya, dan menurut saya dokumentasinya React ini kurang masuk akal, khususnya untuk pemula. Dan ini menurut saya, teman-temannya jangan marah dulu, tenang. Nanti kita akan cari tahu kenapa menurut saya nggak masuk akal. Pasti ini buat teman-teman yang udah jago React, ada yang nggak setuju nih sama saya nih. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai definisi pemulanya dulu ya. Sepemula apa sih maksud saya di sini ya? Jadi maksud saya pemula di sini, dia adalah yang udah belajar JavaScript, udah tahu JavaScript ya, udah tahu gimana cara bikin aplikasi menggunakan JavaScript, dia udah tahu yang namanya manipulasi DOM, dia udah tahu teknik-teknik JavaScript PS6 misalnya ya. Tapi belum pernah pakai React, atau bahkan belum pernah menggunakan istilahnya front-end framework gitu. Jadi udah bisa JavaScript, tapi belum pernah pakai React. Itu yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya, supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript, tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kan kita datang dulu nih ke dokumentasinya React. Ya, jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini, id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat tutorial React dalam bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman baca ya, nanti kita buka sama-sama. Nah, ini dibuat oleh developer-developer keren Indonesia yang ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harusnya berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa baca dokumentasi React berbahasa Indonesia. Dan dari sini hampir semuanya saya kenal. Saya bahkan berkesempatan untuk ketemu langsung. Ya, mereka orang-orangnya keren-keren semua. Selain developer-developer yang jagoan, kontribusi mereka terhadap dunia open source juga luar biasa. Jadi saran saya teman-teman kunjungi link ini, lalu klik nama-nama developer ini, langsung follow aja GitHub-nya atau sosial medianya. Ya, jadi respect banget buat developer-developer Indonesia ini. Nah, sekarang kita ke dokumentasi React dulu ya. Kita akan lihat kenapa menurut saya ini nggak masuk akal ya. Ini pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu, setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah, ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen. Nah, di sini dikasih tahu React membuat kita dapat membangun user interface gitu. Jadi bukan apa itu React, tapi apa yang bisa dilakukan oleh React gitu. Padahal kalau saya pengen tahu dulu React itu apa. Yang pertama kita nggak bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah, itu cara pakainya. Nah, dan cara pakainya itu kita tiba-tiba dikasih sebuah function. Kita nggak dikasih tahu ini function kita taruh di mana. Jadi seolah-olah React ini dibikin untuk orang yang udah tahu cara pakainya. Cara pakai front-end framework atau front-end library gitu. Kalau teman-teman udah tahu, maka baca ini akan lebih mudah. Tapi buat yang belum tahu dan sama sekali belum pernah pakai, menurut saya agak bingung. Padahal kalau teman-teman lihat dokumentasi React yang versi sebelumnya, ini kebetulan saya juga buka. Ini dokumentasi React yang lama ya. Teman-teman lihat ini tagline-nya agak berbeda. Kalau ini menurut saya lebih mudah dipahami ya. Sebuah JavaScript library untuk membuat UI. Kalau yang tadi kita lihat sebuah library untuk web dan native UI. Itu bedanya. Dan kalau di scroll ke bawah, yang lama tuh kita dikasih tahu penjelasannya React adalah library yang deklaratif, berbasis komponen, belajar sekali, tulis dimanapun katanya gitu. Kalau menurut saya sih ini lebih menarik gitu ya. Walaupun tetap aja kalau kita scroll ke bawah, simple komponen. Nah, ini komponennya ditaruh di mana nih? Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik ke yang baru, terus sekarang kita masuk ke Learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang Learn ini. Yang pertama kita langsung dikasih tahu Quick Start.
Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep React yang bisa dipakai sehari-hari katanya. Jadi langsung dikasih tahu, satu halaman ini udah ngasih tahu kalian 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Ini anggap kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemulah function. Nah, ini functionnya saya taruh di mana gitu kan? Ini menurut saya agak bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu sampai saya masuk ke installation-nya. Nah, begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya Start a New React Project. Ini katanya gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React Framework. Waduh, saya pikir React-nya aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan mengunjungi Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini, ke Next.js. Di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini di halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel, bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini. Apa itu React? Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React adalah apa, bahkan dikasih tahu user interface itu apa. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Dan kalau kalian lihat ke kiri, di atas kiri ya, ini ada satu menu yang menuliskan From JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari gitu ya. Jadi, untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini di Next.js. Jadi teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org/learn/foundation/from JavaScript to React. Ya, dan ini menurut saya adalah dokumentasi React yang paling masuk akal. Gitu. Ikuti kalian benar-benar sama siapa dengan menggunakan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library, atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React. Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat, apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library, ya library JavaScript, untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya, user interface itu antarmuka pengguna yang interaktif. Untuk mempelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antarmuka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React tuh menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus, harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus, kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework, banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur foldernya udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-edit ya seperti itu. Jadi React relatif unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu bisa bongkar pasang, bisa ubah sana ubah sini, yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya, tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus
karena baru mengakuisisi Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasinya React, di atas ada community, nanti masuk di bagian video, di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React, dari mulai yang paling baru, ini React Conference, sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan, itu ada di paling bawah nih, video pertama tentang React. Ini saran saya teman-teman nonton ya, videonya ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Walk-nya ini ada Tom Okino, dia ngejelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya, kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengen itu menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pengennya aplikasinya itu cepat bereaksi gitu. Kan disebutnya React, gitu, bereaksi. Nah, saat ini, tim pembuat React, yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel, ya dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat, itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel itu pasti benar gitu, karena engineer-nya React kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia, baik itu yang ngembangin core React-nya maupun kontributor untuk yang lain itu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini ini yang mantep nih ya, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19 kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, di dalamnya ada LI. Oke, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya begitu kita save dan kita buka di browser. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti udah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri jadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings. Atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang lihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek. Dari HTML, tadinya coding, diubah jadi objek. Jadi, yang tadinya tree seperti ini, bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code, diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML-nya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai DOM itu apa, terus cara nyeleksi DOM seperti apa, cara nelusurin DOM seperti apa, sampai manipulasi DOM seperti apa, teman-teman bisa kunjungin aja playlist belajar dokumen object model yang ada di channel WPU ini. Saya udah buatkan cukup lengkap, ada beberapa belas video ya yang bisa kalian ikutin, mulai dari teori DOM tree, bagaimana cara menyeleksi elemen pada DOM, sampai DOM manipulasi ya. Nah, sebenarnya manipulasi DOM itu apa? Jadi kita bisa mengubah tampilan atau mengubah UI yang ada di dalam halaman kita berdasarkan codingan HTML-nya. Ya, jadi kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus titik-titik pada DOM tree tadi, tapi nggak lewat codingan. Kita bisa memanipulasinya pakai JavaScript. Nih contoh nih, misalnya kita punya struktur HTML sederhana lah seperti ini ya. Kita punya HTML, head, title, body, dan sebuah div yang nama ID-nya app misalnya. Ini nggak aneh lah ya. Div nama ID-nya app, isinya kosong.
Udah, ini kita codingnya begini aja, index.html terus kita save. Nah sekarang, gimana caranya kalau kita mau menyisipkan tag H1 di dalam div ini, yang di dalam tag H1-nya ada tulisan belajar React bareng WPU. Jadi, tambahin emoji roket lah gitu ya. Supaya masuk ke dalam div ini, tapi nggak ngubah struktur HTML-nya. Kita ngubahnya pakai JavaScript, pakai teknik DOM manipulation. Ya, teman-teman harus bisa dong. Jadi saya minta, ini latihan ya. Silakan di pause dulu videonya, ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index.html, terus nanti di bawahnya bikin aja script JavaScript, terus silakan manipulasi agar kalian bisa nyisipin H1 di dalam div-nya. Oke, silakan. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya gitu. Nih, jadi kalau teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja yang ada tulisan belajar React bareng WPU, ini yang harus kalian lakukan. Pertama bikin tag script dulu di bawah sebelum penutup body ya. Kalian bikin dulu script, tipenya teks, JavaScript. Terus yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian seleksi dulu elemen app-nya. Yang ini. Kalian seleksi dulu pakai JavaScript ya. Pakai DOM selection. Kalian bisa pakai document.getElementById. Jadi JavaScript tolong carikan saya elemen yang ID-nya app. Atau kalian bisa pakai query selector ya. Document.query selector terus kasih hashtag atau tanda pagar app gitu. Untuk menyeleksi elemen div. Setelah itu kita create elemen H1. Jadi kita bikin dulu di memori. Kita bikin namanya header atau headings ya. Ini harusnya namanya headings. Kita bikin document.create elemen H1. Disiapin tuh di memori H1 kosong. Terus berikutnya kita bikin teks untuk elemen H1 tadi. Kita bikin elemen yang ada di dalam H1-nya. Yaitu tulisan belajar React bareng WPU. Udah tuh, jadi ada dua node, ada dua elemen. Ada teks, ada H1. Berikutnya adalah teksnya kita masukin ke dalam H1. Caranya kita append header content ke dalam header. Jadilah kita rangkai tuh H1 yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Nah udah jadi tuh, masih di memori nih. Sekarang elemen H1 yang ada teksnya, kita masukkan lagi ke elemen app yang udah kita siapin. Paham kan? Kita taruh lagi app, append child header. Masuklah tuh H1 ke dalam div yang kosong tadi. Sekarang kalau kita lihat di browser, muncul tuh belajar React bareng WPU. Simple banget. Ini bisa dilakukan pakai DOM selection dan DOM manipulation. Ya, mudah-mudahan kalian nyobain tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara source code yang pertama kali kita buat dengan hasil yang udah ditampilkan. Ya, ini perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nih, kalau teman-teman klik kanan lalu view page source, yang teman-teman lihat adalah codingan awal. Ada coding div app yang kosong, lalu ada script buat manipulasi DOM-nya. Di sini H1-nya nggak ada, karena H1-nya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan lalu pilih inspect, tampilnya begini. Lihat codingannya beda. Yang di sebelah kiri nggak ada H1-nya, tapi di sebelah kanan ada H1-nya. Jadi kalau teman-teman buka websnya pakai inspect, lalu klik tab elemen, ini adalah representasi dari DOM setelah kita lakukan manipulasi pakai JavaScript. Itu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika kita mau memanipulasi website pakai JavaScript. Oke, harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Jadi manipulasi DOM menggunakan JavaScript, itu yang pertama, HTML yang kalian tulis itu merepresentasikan konten halaman awalnya. Jadi codingan awal tuh merepresentasikan konten halaman awalnya. Nah, DOM itu merepresentasikan konten halaman yang telah diupdate atau yang udah diperbaharui menggunakan JavaScript tadi. Nah, kalau kalian mengubah DOM menggunakan JavaScript polos atau istilahnya vanilla JavaScript, nggak pakai framework, nggak pakai library apapun, emang kelihatannya sakti ya. Kita bisa nambahin satu elemen kayak tadi ya, nambahin H1, kita mau nambahin paragraf, kita mau bikin supaya elemennya bisa diklik pakai JavaScript. Bisa, dan kelihatannya keren gitu ya. Tapi nulisnya ribet teman-teman. Mungkin tadi nggak kelihatan karena kita nambahinnya cuma satu elemen H1 doang gitu ya. Tapi bayangin ketika kalian mau bikin halaman yang utuh, bikin button, bikin card, bikin navbar, bikin slider gitu. Tapi pakai JavaScript. Kalian nggak tulis manual tuh si HTML-nya. Semakin banyak yang harus kalian buat pakai JavaScript, pasti makin ribet. Karena harus diseleksi, harus di-create elemennya, dimasukin ke dalam elemennya. Ribet gitu ya, lama-lama. Yang tadi kalian coba, itu kan ditulis manual buat nambahin satu buah H1. Buat nambahin H1 aja kalian nulisnya begini. Bikin dulu elemennya, bikin teksnya, masukin teks ke elemen, masukin elemen ke wadahnya gitu ya. Bayangin kalau kalian punya paragraf, bayangin kalau kalian punya list item, ada berapa create elemen yang harus ditulis gitu. Jadi semakin banyak, kalau pakai teknik yang tadi, pakai JavaScript polos, pakai vanilla ya, waktu yang kalian butuhin pasti banyak kan, lama gitu ya. Nanti kita sebagai developer tuh bakalan ngabisin waktu buat nulisin bagaimana sesuatu akan dilakukan. Kayak tadi kan satu-satu tuh, bikin elemen, masukin elemen, simpen elemennya ke div, baru tampilin. Jadi kita capek gitu, nulisin satu-satu, gimana. Nah, alangkah lebih baik, enaknya gitu ya, kita bisa nulisin apa yang harus dilakukan, bukan gimana caranya, tapi bikinin saya tombol, bikinin saya heading, enaknya kan gitu ya, dan biarkan komputer yang mikirin langkah-langkahnya gitu. Karena enaknya gitu, daripada kita nulisin satu-satu, mending kalian kasih tahu aja, bikin heading, udah nanti yang ngerangkai, bikin elemen, masukin ke sini, itu pengennya sih biarin si komputernya gitu. Nah, hal ini, apa dan bagaimana ini ada istilahnya teman-teman. Ada yang disebut dengan imperatif atau deklaratif programming. Yang kita lakukan di JavaScript tadi, yang polos itu disebut dengan imperatif ya, sedangkan yang ingin kita lakukan itu disebut dengan deklaratif ya. Atau supaya lebih jelas kita bahas sedikit ya,
imperatif dan deklaratif programming. Jadi imperatif programming itu nulisin langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bikin elemen, masukin kemana gitu ya, satu-satu gitu. Sedangkan deklaratif menuliskan apa yang pengen dihasilkan. Bikinin saya tombol, bikinin saya heading, gitu ya, bikinin saya card, bikinin saya navbar. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Atau istilahnya gini deh, kalau imperatif programming itu seperti kalau kalian ke restoran, pengen pizza gitu ya. Tapi kalian nggak bilang pengen pizza, nggak, saya pengen pepperoni pizza gitu ya. Tapi nggak, kalian datengin kokinya, terus kalian bilang satu-satu, Pak Koki, tolong bikin adonan, terus ratain adonannya, terus masukin toppingnya, terus masukin ke oven dengan suhu sekian, tungguin. Nah kalian kalau nyuruh-nyuruh gitu ke kokinya di restoran, diusir pasti. Makanya nggak gitu, kalian datang ke restoran, kalian pesen aja, mau bikin apa. Dan kayaknya kalian nggak terlalu peduli gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh si kokinya. Yang penting makanannya datang, dimakan enak. Itu namanya deklaratif programming. Nah kenapa saya jelasin imperatif dan deklaratif? Karena React itu merupakan UI library yang deklaratif. Nah dari sini aja, dari satu kalimat ini aja, harusnya kalian udah bisa setidaknya memahami bahwa, oh React ini membuat sesuatu yang tadinya imperatif, yang harus kita tulis satu-satu tadi, bisa jadi deklaratif gitu. Itu aja harusnya udah bikin kita senang gitu, oh berarti mempermudah nih. Ya jadi itu sedikit penjelasan mengenai apa yang React ingin lakukan gitu. Nah berikutnya, yang seru nih, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan mulai bekerja dengan React. Nah di sini kita akan coba bikin aplikasi yang sangat sederhana ya, menggunakan React. Nah jadi buat kalian yang nggak sabar pengen ngoding React, sekaranglah saatnya ya. Mari kita mulai React yang kita baca dulu penjelasannya dikit. Yang pertama nih, kalau kita mau menggunakan React, kita butuh 2 script React yang kita panggil lewat sebuah CDN atau Content Delivery Network. Jadi kita bisa menjalankan React-nya dengan memanggil library React-nya di dalam script kita. Ini bukan cara yang disarankan, tapi ini cocok banget buat kalian yang masih pemula dan baru pakai React. Jadi kita nggak perlu mikirin dulu gimana cara compile React-nya atau melakukan bundling pada React-nya, menggunakan sistem modulnya React, nggak perlu. Kita bisa jalanin lewat file HTML yang sangat sederhana. Ya, nanti kita lihat gimana caranya. Nah, tadi katanya ada 2 script. Apa aja? Yang pertama adalah kita panggil React-nya itu sendiri sebagai library utamanya. Terus di bawahnya kita panggil package yang namanya React DOM supaya kita bisa menggunakan metode untuk manipulasi DOM-nya. Supaya mempermudah kita kalau mau nambah elemen, ngapus elemen, mengubah elemen, dan seterusnya. Ya, jadi ada 2. Kalian nulisnya begini, misalkan kalian punya indeks HTML, kasih aja struktur dasar ya, kasih div kosong sebagai tempat penampungannya tadi. Kalau tadi kan pakai JavaScript, kita lihat divnya kita kasih ID app. Nah kalau sekarang React ngasih namanya ganti ya. Kalau React sebelumnya, React 17 itu ID-nya app, tapi di React 18 dia ganti ID-nya jadi root. Nah kenapa? Nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti nih, yang tadi saya bilang React-nya manggil 2 script tuh ini. Jadi ada script React-nya, React 18 dari sini, dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Ini sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang memanggil si root ini sebagai kontainer. Ya, atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetikin ini, males pak ngetik gitu ya, kita kunjungin dokumentasinya React. Silakan datang ke dokumentasinya React, terus klik learn, terus kita ke installation supaya dapetin filenya ya. Kalian scroll ke bawah. Ada di sini, try React locally. Nah, ini kalian bisa download aja nih di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React-nya. Ya, yuk kita siapin. Buka kode editornya. Di sini saya bakalan pakai Visual Studio Code. Oh ya, tapi sebelumnya tolong siapin dulu folder ya, teman-teman ya. Saya udah nyiapin foldernya di desktop. Saya kasih nama foldernya belajar React seperti ini. Supaya nanti kita bisa nyimpen filenya di dalam. Ya, kalau sudah, silahkan buka VS Code-nya. Ini dia, dibuka VS Code-nya. Terus kita maximize dulu, kita ke file, open folder yang tadi yang ada di desktop. Ini ya, kita select folder. Nah, sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke, jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Di sini kita kasih belajar React. Terus di bodinya tadi kita bikin sebuah div yang ID-nya root. Oke, terus di bawah sini kita punya script yang tipenya text/JavaScript yang di dalamnya kita panggil apa tadi, const, lalu apa, container dokumen titik get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript carikan saya elemen yang ID-nya root. Oke, nah ya tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya, kita copy 2 baris ini, script-nya aja. Ya kalian bisa lihat lengkapnya ada di sini ya, cuman anggap aja kita nggak paham gitu ya apa yang ada di dalamnya, maka kita akan ikuti yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan 2 ini dulu, kembali ke sini, kita simpan di bagian head. Sudah ya, jadi kita udah manggil 2 script React. Save dulu, jangan dulu dijalanin, kita balik dulu ke slide-nya. Oke, udah ya, 2 ini sudah. Berikutnya, kita siapin aplikasi kita. Kita tadi udah bikin div yang nama kelasnya root. Itu akan kita jadikan sebagai wadah dari aplikasi kita. Ya, nah ini untuk menyiapkan aplikasi React, kita butuh metode yang namanya React DOM. Create root. Nah, metode ini diambil dari package React DOM yang udah kita panggil tadi. Kalau kalian nggak panggil yang baris 2-nya, ini nggak akan jalan. Ya, metode tadi kita akan gunakan sebagai wadah
dari aplikasinya. Jadi React tuh pengen tahu dulu root aplikasinya mana nih. Setelah itu kita butuh sebuah metode yang namanya render buat nampilin elemen yang kita mau. Dalam hal ini elemen H1 ya, supaya kasusnya sama dengan kasus waktu kita bikin pakai HTML polos tadi ya. Oke, jadi nulisnya gini, kita butuh variabel namanya root, sebenarnya namanya bebas aja ya. Terus kita panggil React DOM create root dari elemen yang udah kita tentukan tadi. Kebetulan tadi kan elemennya namanya div dengan ID root, kita simpan ke kontainer, masukin ke dalam create root, baru kita panggil root.render buat nampilin elemen yang mau kita tampilin. Nih, dari sini harusnya teman-teman udah bisa lihat, buat nampilin ya kita cukup satu baris. Kalau pakai JavaScript tadi kita butuh 5-6 baris. Ya, kita coba dulu. Kalian mau ketik manual ini boleh, silahkan disalin, atau mau balik lagi kita copy dari script yang kita download juga bisa. Ya, balik ke sini, kita ambil aja ini nih. Ambil, cuman kan di sini tulisannya main app ya. Nah, ini disebutnya komponen, kita masih akan bahasnya nanti ya. Kita copy dulu aja. Kita simpan di bawah sini. Nah, rendernya kan kita nggak mau my app. Ini apa? Kita belum belajar nih. Kita bikin manual aja. Kita pakai H1. Kita tulis H1 dulu ya. Terus misalnya kita tadi mau tulisannya apa? Belajar React bareng WPU atau bareng Padika. Gitu. Kita munculin roketnya. Pencet, kalau kalian pakai Windows, pencet Windows titik. Terus cari aja roket. Nah, ini ya supaya muncul. Sudah, tampilinnya cukup satu baris. Nah, buat ngejalaninnya, teman-teman bisa kalau pakai VS Code, klik kanan, terus open with live server. Kalau misalkan nggak ada, Pak, saya kok nggak ada live servernya? Install dulu. Klik tombol extension di sebelah kiri, terus cari aja live server. Ini sebuah extension buat menampilkan web menggunakan local servernya. Silahkan di-install. Kalau sudah, nanti kalau diminta restart VS Code-nya, restart aja. Tapi kalau nggak, ya nggak usah. Udah, balik lagi, kita tutup sidebar-nya. Klik kanan, open with live server. Nah, tampilnya kosong gini teman-teman. Mana H1-nya? Kalau kosong, tampilnya atau nggak tampil apa-apa, itu kemungkinan ada error. Nah, mari kita lihat errornya di mana ya. Caranya kalian klik kanan, terus inspect, terus kalian ke console. Nah, nih ada error nih. Katanya unexpected token. Kenapa nih? Ternyata React tidak mengenali tag H1 di dalam rendernya. Loh, kenapa? Mari kita kembali dulu ke slide. Ya, harusnya teman-teman juga sama. Harusnya error. Ya, errornya kayak gini tuh. Unexpected token. Ternyata memang ini adalah error yang diharapkan gitu. Justru kalau nggak error, H1-nya tampil, nah itu justru ada yang aneh. Kenapa error? Nih, karena ternyata React-nya nggak mengenali H1. Ya, di dalam metode render, H1 ini bukan JavaScript. Terus apa itu? Itu adalah sebuah sintaks HTML atau ekstensi dari HTML yang namanya JSX. Dan secara default, browser itu nggak mengenali JSX. Yang dikenali sama browser itu kan HTML, CSS, JavaScript ya. Supaya si browser ini bisa mengenali JSX, kita butuh sebuah compiler yang bisa nerjemahin JSX jadi sintaks JavaScript biasa supaya kebaca. Nah, gimana cara nginstal compilernya? Kita akan menggunakan sebuah compiler yang namanya Babel, yang akan kita gunakan sebagai penerjemahnya. Ya, jadi kalian bisa nambahin Babel. Babel itu websitenya resminya ada di sini. Sama ya, kita pakai CDN lagi lewat unpackage ya. Tapi jangan lupa nanti kalian ubah tipe dari JavaScript menjadi text/JSX. Kan tadinya text/JavaScript ya. Untuk menginformasikan pada si Babelnya bahwa kita bakalan ngubah JSX menjadi JavaScript. Nih, kalian tambahin ini di atas scriptnya, terus jangan lupa nanti ganti nih. Tadi kan ini kita tulisnya JavaScript ya. Oke, ini kalian bisa copy lagi dari script yang di-download tadi. Nih, kembali ke sini, harusnya Babelnya ada di sini ya. Oh, ini disimpannya di head ya. Jadi boleh aja mau disimpan di head boleh. Kita kembali ke codingnya, kita simpan di head di sini. Kalau di slide saya disimpannya di bawah sini, ya nggak apa-apa juga sama aja. Terus jangan lupa ganti ini, bisa jadi JSX atau bisa jadi Babel sama aja. Ya, kalau teman-teman ganti jadi Babel, nanti tulisan di sininya tetap warna-warni. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang errornya udah nggak ada, tulisannya udah tampil. Tuh ya, mantap ya. Sama nggak teman-teman? Jadi, saya ucapkan selamat buat kalian karena itu adalah aplikasi React pertama kalian. Ya, harusnya sekarang semuanya udah berhasil nampilin web seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan lihat, kita akan bandingin ya, script vanilla JavaScript dan script React yang udah kita buat. Nih, ini JavaScript buat nampilin H1 yang tulisannya belajar React bareng WPU tadi, sedangkan React seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bilang, Pak, cuma beda 2 baris, Pak. Nggak apa-apa lah pakai JavaScript. Ya memang, kalau elemennya cuma 1, bedanya 2 baris. Tapi bayangin kalau misalnya kalian bikin elemennya ada 5, 10, 20, akan menduplikat berapa baris ini? Kalau di React, nambahnya nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau pakai vanilla, nambahnya bisa berkali-kali lipat. Ya, jadi menggunakan React itu bisa mempermudah atau mempersingkat manipulasi DOM kita. Mantap ya. Sekarang sebelum lanjut, kita bahas dulu dikit mengenai JSX kali ya. Apa sih sebenarnya JSX itu, Pak? Apa bedanya sama HTML? Nah, kita lihat ya. Jadi JSX itu adalah sebuah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang biasanya dipakai untuk deskripsiin UI yang sintaksnya kayak HTML. Jadi sebenarnya yang kita tulis di dalam metode render tadi itu JavaScript. Ya, nanti kalian bisa lihat tuh gimana caranya JSX bisa keluar masuk JavaScript dengan mudah. Tapi sebenarnya itu JavaScript yang bisa nulisin sintaks kayak
kayak HTML, mirip HTML. Nah, meskipun ada cara lain untuk bikin komponen tuh ya istilahnya elemen HTML-nya gitu ya. Ada cara lain, tapi kebanyakan developer React itu pakai JSX untuk bikin komponennya. Jadi kita ikutin aja ya, kita pakai JSX saja. Sintaks JSX ini kelihatannya kayak HTML, tapi dia lebih strict. Nah, strictnya gimana nanti kita lihat ya. Dan dia juga bisa nampilin informasi yang dinamis. Beda seperti HTML yang statis. Nah, untuk nulisnya kita harus ingat 3 aturan JSX. Jadi JSX itu punya 3 aturan penting yang harus kita ingat-ingat. Apa aja? Kita bahas satu-satu. Aturannya ada di sini ya, kalau teman-teman mau lihat dengan lebih detail, ada di dokumentasi React-nya. Yang pertama, JSX ini pada saat kita render harus selalu mengembalikan satu buah elemen. Gak boleh lebih dari satu. Nah, tapi kan kalau kita bikin komponen, elemennya banyak, Pak. Misalnya bikin card, kan dalamnya ada tulisan, ada gambar, ada tombol. Gimana bikinnya? Kita lihat. Yang kita udah coba, itu kan pada saat kita ngerender, kita nampilin cuma satu elemen ya. Elemen H1 yang ada tulisannya. Ini gak masalah, karena cuma satu elemen. Jadi aman. Tadi tampil dengan normal. Udah tampil. Sekarang gimana kalau gini? Pada saat kita ngerender, di dalamnya ada 3 elemen. Nah, kalau kalian tulis begini, error pasti. Karena metode rendernya tidak mengembalikan satu elemen, malah 3 elemen. Kalau kalian pengen bikin ini menjadi satu komponen, yang harus kalian lakukan adalah membungkus 3 elemen ini ke dalam satu elemen lagi. Karena kalau ini dijalanin, ini pasti error. Tuh ya. Jadi kalau misalkan ada elemen JSX yang sejajar gitu, yang bersebelahan, maka dia harus dibungkus dengan tag pembungkusnya. Nah, apakah yang Anda maksud adalah JSX fragment? Jadi JSX fragment itu adalah banyak elemen yang mau kita jadikan satu, tapi tanpa bikin elemen baru. Sebenarnya kalian bisa bungkus ini pakai div, tapi nanti divnya jadi elemen sendiri. Kalau kalian nggak mau, kalian bisa bungkus pakai tag kosong kayak gini. Pokoknya, metode rendernya harus ngembaliin satu elemen. Ya, maka ini akan normal. Dengan asumsi kalian udah punya gambarnya. Ya, itu yang pertama. Jadi harus ngembaliin satu elemen. Ingat-ingat. Yang kedua, kalian harus selalu tutup semua tagnya. Nah, ini yang saya bilang tadi salah satu karakteristik JSX yang strict. Kalau HTML itu nggak semua elemennya kita butuh tutup tagnya, teman-teman. Kayak misalkan kalian bikin tag UL terus di dalamnya ada LI-nya. Kan LI itu punya buka LI sama tutup LI ya. Kalau kalian hilangin tutupnya, jadi LI buka tulisan nggak ada tutupnya, itu boleh. Sama HTML-nya boleh aja. Tapi kalau JSX wajib ditutup. Gitu. Contohnya kayak gini. Ya, tadi semua udah benar, H1-nya ada tutupnya. Bahkan kalau ada tag yang nggak punya pasangan, yang nggak punya penutup, tag tersebut harus self-closing. Jadi ini harus ditutup nih. Padahal kalau HTML nggak ada tutupnya begini, nggak masalah. Kan kalau tag pembuka, tag penutup tuh oke lah ya. Biasanya juga kalian lakukan. Bahkan kalau di VS Code udah ditutupin manual. Tapi kalau kalian lupa, misalnya nggak pakai tutup, kayak gini, error dia. Unterminated JSX content. Jadi dia anggapnya si JSX-nya nggak selesai. Tuh, yang kedua, selalu tutup semua tag-nya. Ingat-ingat. Yang ketiga, kalau ada atributnya, kalian gunakan camel case. Hampir untuk semuanya. Ini contohnya. Kalau misalnya kalian punya metode yang namanya onClick, ya kan kalau di HTML tuh nulis onClick boleh aja. C-nya kecil, tetap jalan. Tapi kalau di JSX, harus huruf besar. Nah, ada beberapa atribut yang berubah nama. Contohnya kelas. Kalau di HTML, kita mau ngasih kelas ke sebuah elemen, cukup tulis kelas huruf kecil semua. Selesai. Tapi kebetulan, di JSX, kelas itu udah dipesan namanya. Jadi tulisan kelas di sini beda. Nanti dia bentrok sama kelasnya JavaScript. Makanya kalau kalian mau ngasih kelas di HTML di komponen kalian, ganti jadi class name. Huruf N-nya jadi besar. Itu contohnya ya. Jadi kalau kita udah masuk belajar JSX dengan lebih dalam, kita bakalan tahu atribut-atribut apa aja yang bisa kita pakai. Terus kalau berubahnya jadi gimana. Oke, itu 3 aturannya. Dan ini kalau kita jalanin, tampil alert seperti biasa ya. Kalian boleh coba, tinggal tadi di pause aja videonya terus disalin. Ya, jadi itu sekilas mengenai cara pakai React yang sangat sederhana, teman-teman. Berikutnya, kita masuk ke topik yang saya sebut dengan prerequisite. Nah, ini biasanya selalu saya sampaikan ketika kita memulai sebuah seri baru, ya, di mana kita harus tahu dulu nih, apa aja yang harus kita siapin kalau kita mau belajar React. Baik itu dari sisi pengetahuannya atau dari sisi softwarenya. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, materi apa yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi jangan main loncat aja ke React kalau materi-materi ini belum kalian pahami ya. Yang pertama jelas HTML dan CSS. Tuh, karena harusnya kalian udah bisa bikin website yang bagus dulu pakai HTML, CSS. Baru habis itu kalian belajar JavaScript, fundamentals. Ya, ini harus nggak bisa dilewat ya. Kalian harus tahu mengenai variabel, tipe data, pengulangan, pengondisian, objek, function, array. Harus ngerti dulu. Baru kalian belajar DOM. Ya, karena jelas kalau misalnya kalian pakai React tanpa ngerti DOM, kalian nggak akan ngerti manfaat React itu apa. Jadi cuma pakai-pakai aja. Tapi kalau kalian udah pernah bikin sebuah aplikasi JavaScript pakai DOM manipulation yang polos gitu ya, JavaScript polos, pasti kerasa begitu pakai sebuah framework atau library. Oh, ternyata ini berusaha untuk menyelesaikan problem apa. Gitu ya. Berikutnya kalian harus paham juga mengenai teknik-teknik pemrograman di modern JavaScript atau ES6. Apa aja nanti kita lihat ya. Terus kalian harus paham juga mengenai command line interface dan juga Git. Tuh, karena nanti kedepannya kalian akan sering banget menggunakan CLI atau terminal. Entah itu buat download package, ambil dari GitHub repository orang. Jadi harus benar-benar paham gimana caranya menggunakan Git dan juga menggunakan terminal ya atau CLI. Kalau kalian install Git di komputernya, biasanya itu udah ada yang namanya Git Bash. Atau kalau yang pakai Windows ada PowerShell. Atau kalau yang pakai Linux sama macOS juga pasti ada terminalnya. Silahkan pahami perintah-perintah dasar yang biasanya dipakai di terminal ya. Terus kalian juga harus belajar mengenai package manager.
belajar. Karena kedepannya React itu nggak dipakai dengan cara yang kita pakai tadi. Kita harus pakai misalnya NPM, module bundler, builder, dan masih banyak lagi. Dan untuk memahami itu, kalian butuh paham juga mengenai Node.js. Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum lanjut belajar React-nya. Jadi buat yang belum paham mengenai salah satu materi ini, sabar dulu, tahan dulu. Ya silakan mundur dulu aja belajar materi-materi ini. Karena jangan khawatir teman-teman untuk belajar materi-materi ini. Nah, terus tadi untuk modern JavaScript-nya, karena sebetulnya teknik-teknik di JavaScript modern ini banyak banget ya. Apa aja yang harus kalian pelajari? Yang pertama harus tahu mengenai variabel pada ES6. Tahu kapan waktunya kalian deklarasi variabel pakai let, kapan kalian pakai const. Ya, pokoknya jangan lagi pakai var. Berikutnya kalian tahu gimana cara bikin function, ya, tahu caranya bikin function expression dan juga function declaration. Dan kalian harus tahu juga yang namanya arrow functions beserta perilakunya. Kalian harus paham mengenai object dan juga class beserta cara pakainya ya. Tahu gimana caranya instansiasi sebuah objek, tahu apa itu prototypal inheritance atau pewarisan pada JavaScript. Berikutnya kalian harus paham mengenai array dan metode-metode pada array. Dan pahami juga ada yang disebut dengan higher order function. Itu salah satunya adalah di metode-metode pada array seperti map, filter, reduce. Kita harus benar-benar paham ya. Tahu caranya di structuring, gimana caranya memecah objek menjadi variabel. Terus tahu bagaimana cara pakai template literals sehingga kalian dapat dengan mudah merangkai string yang ada variabel di dalamnya. Nggak perlu keluar masuk, nggak perlu konkatenasi. Pahami template literals. Dan juga pahami ternary operators. Karena di React ini sering banget dipakai. Ya, ternary operators yang tanda tanya dan titik 2 untuk mengganti if else menjadi one liner atau satu baris. Dan terakhir kalian harus paham mengenai modul sistem pada JavaScript. Gimana caranya import, export file kita atau metode kita menjadi sebuah modul. Ini yang harus kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, gak usah khawatir karena di channel ini saya sudah sediakan jalur belajar ya. Teman-teman bisa ikutin semua materi yang dibutuhin untuk belajar React. Ada semua. Mulai dari HTML, CSS, JavaScript. JavaScript bahkan ada 3 playlist ya. Ini kalau di total bisa sampai 70 video kali ya. Silahkan untuk yang JavaScript. Terus ada juga Git dan GitHub beserta belajar CLI ada di dalamnya. Dan belajar Node.js dan NPM ada juga di situ. Ya, jadi silakan itu dipelajari dulu ya. Jangan buru-buru pengen belajar React tapi fundamentalnya belum paham. Nah, berikutnya setup editornya. Untuk menggunakan atau membuat aplikasi pakai React tentu saja kita butuh editor ya. Atau kode editor. Kalian bisa pakai macam-macam. Cuman yang akan kita gunakan di seri ini adalah VS Code yang harus kalian install linternya yaitu ESLint. Gitu. Coba cek extensionnya udah diinstal apa belum. Terus konfigurasinya udah dilakukan apa belum. Nanti kalau misalkan belum, teman-teman bisa cek di dokumentasi React-nya ada gimana cara konfigurasi linternya. Jangan lupa juga install extension untuk format kode kalian supaya gampang diaturnya, nggak perlu ngerapihin manual yang namanya Prettier. Dan kalian bisa install browser extension yang namanya React Developer Tools. Ini kayaknya ada untuk semua browser-browser populer. Ya, setidaknya untuk browser yang saya pakai yaitu Google Chrome, ini ada. Oke, itu jadi prerequisite untuk belajar React di seri kita kali ini. Oke, dan kalau teman-teman sekarang udah siap untuk belajar lebih jauh mengenai React ini, di bagian kelima kali ini kita akan masuk ke bagian paling penting, yaitu kita akan membahas mengenai konsep-konsep utama yang ada pada React ya. Jadi apa aja sih konsep yang menjadi inti yang harus kita pelajari di dalam React ini? Jadi kalau teman-teman lihat ada 3 core konsep di dalam React. Yang pertama jelas adalah komponen, yang kedua ada yang disebut dengan props, dan yang ketiga ada yang disebut dengan state. Ya, jadi 3 hal ini harus teman-teman kuasai dulu atau minimal tahu dulu ya sebelum kita masuk ke konsep-konsep React lain atau fitur-fitur React lain yang lebih kompleks lagi. Kita bahas dulu mengenai komponen ya. Gimana cara kita membuat UI di dalam React menggunakan komponen. Ya, jadi intinya pada saat kita membuat UI, ya sebuah UI itu kita bisa pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kita sebut dengan komponen. Mulai dari contohnya yang tadi kita buat adalah komponen header ya atau heading gitu. Sebuah komponen itu bisa sangat sederhana, hanya terdiri dari satu elemen saja atau bahkan sangat kompleks. Bahkan satu halaman web pun itu kita bisa anggap sebagai sebuah komponen. Walaupun jadinya komponennya gede banget gitu ya. Jadi komponen-komponen UI yang bisa kita lihat dan kita interaksikan bisa kita anggap sebagai komponen. Nah, dengan komponen itu kita bisa bikin potongan kode yang independen atau mandiri yang kedepannya bisa kita gunakan kembali. Jadi komponen yang reusable istilahnya. Ya, jadi contohnya kalian bisa anggap sebagai blok-blok pada Lego lah ya, yang bisa kalian susun gitu. Dimana nantinya kita bisa susun potongan-potongan kecil tadi agar menjadi sebuah blok atau sebuah bentuk yang lebih besar. Yang kalau misalkan kita mau bongkar pasang, itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Jadi kalau pengen ngubah elemen pada UI-nya, kita tinggal ubah komponennya aja. Nah, ini contoh komponen yang bisa kalian lihat. Misalnya kita mau bikin sebuah media komponen. Nah, itu di dalamnya juga bisa terdiri dari beberapa komponen lagi. Ada komponen image, ada komponen deskripsi, ada komponen button. Jadi yang kecil-kecil ini juga komponen. Ketika kita rangkai menjadi sesuatu yang lebih besar, contohnya media ini atau card lah ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai komponen. Nah, nanti card ini kita simpan ke dalam sebuah section tertentu di dalam website kita. Section itu bisa kita anggap juga jadi sebuah komponen. Nah, untuk bikin komponen di React itu gimana caranya? Pertama, teman-teman harus pahami dulu bahwa komponen pada React itu pada dasarnya adalah sebuah function.
yang kita bikin pakai JavaScript. Jadi nanti setiap teman-teman mau bikin komponen, harus bikin function dulu. Nah, terus nama functionnya itu kalian harus tulis diawali dengan huruf besar. Ya kan, kalau function itu biasanya huruf kecil ya, huruf kecil terus camel case, tapi kalau khusus untuk komponen, teman-teman bikinnya pakai huruf besar. Nah, nanti functionnya mengembalikan nilai elemen UI-nya. Dan elemen UI itu teman-teman tulis pakai JSX. Ya, jadi strukturnya HTML, tapi di dalamnya bisa pakai JavaScript. Nah, nanti pada saat mau ngerendernya, teman-teman panggil seolah-olah dia adalah tag HTML. Itu sama kayak tadi kita manggil H1 gitu. Tapi sekarang kita manggil komponennya dengan ada tag pembuka dan tag penutupnya. Ya, contohnya kayak gini. Jadi kalau tadi tulisannya kita langsung tulis di metode render, sekarang kita tarik untuk jadi sebuah komponen terpisah. Caranya teman-teman bikin sebuah function, misalnya kita kasih nama header, depannya huruf besar, terus dalamnya kalian nge-return JSX-nya. Jadi yang tadinya ada di render, pindah ke function header. Terus pada saat di render, kita tinggal panggil komponennya, tapi pakai lebih kecil dari dan self-closing tag-nya. Gini, ya. Mari kita coba ya. Kita balik ke codingnya lagi. Sekarang kita akan ubah agar komponen kita yang tadinya langsung ditulis di render, jadi sebuah komponen terpisah. Ya, kita bikin functionnya di sini. Function, huruf besar, header misalnya. Nulisnya kayak function biasa, langsung return, kurung buka, kurung tutup, JSX-nya. Ini kita cut aja. Cut, masukin ke dalam. Tinggal kita panggil header. Jangan lupa ditutup tag-nya. Ya, jadi ini caranya kalau mau pakai gaya komponen ya. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Tuh ya, sama aja. Sekarang kalau kita lihat, kita inspect elemennya ada di sini ya. Di belajar React bareng Pak Dika dalam bentuk H1. Berikutnya, kita bisa bikin komponen yang bersarang. Jadi kita bisa bikin komponen berada di dalam komponen lain. Kita lihat, sebuah aplikasi itu biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen. Jadi kayak tadi kita lihat media komponen, itu di dalamnya ada 3 komponen. Jadi dibentuk oleh komponen-komponen kecil lain di dalamnya. Kita bisa nyimpan komponen di dalam komponen lain. Contohnya nih, kita mau masukin komponen header yang udah kita buat tadi ke dalam komponen homepage. Jadi misalnya satu halaman penuh kita mau bikin dia jadi sebuah homepage yang di dalamnya kita bikin strukturnya. Misalkan ada header, ada main, ada footer gitu misalnya ya. Nah, tapi di sini kita mau bikin headernya dulu aja. Nah, caranya kita harus bikin function untuk setiap komponen yang mau kita buat. Caranya gini. Jadi tadi kita udah punya komponen header, sekarang kita punya komponen homepage. Yang di dalamnya, ingat kita harus mengembalikan sebuah elemen ya, ini aturan JSX yang di dalamnya ada header. Kalau mau pakai div gini boleh, atau kalau mau bikin sebagai fragment, nggak ada divnya juga boleh tadi ya. Jadi tag kosong. Nah, nanti pada saat render kita tinggal panggil komponen yang gedenya, yaitu homepage. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita kembali ke codingnya. Sekarang di sini kita bikin function homepage. Oke, ingat huruf depannya huruf besar. Terus biasanya dibikin sebagai camel case ya. Kalau ada kata berikutnya huruf besar juga. Dia return gini. Ya kalian bisa bikin pakai fragment. Jadi cukup begini aja. Atau mau bikin pakai div juga boleh. Ya atau biar rapi ini kita turunin aja lah. Ya. Ini ya turunin. Baru di dalamnya kita panggil si headernya. Gitu. Jadi homepage memanggil header, homepage kita render di sini. Homepage. Ya, kita save, kita lihat lagi hasilnya, kembali ke browser, aman ya. Kalau kita lihat inspect, harusnya sekarang dia ada di dalam root seperti ini. Baik teman-teman ya, sekarang setelah kita tahu bagaimana caranya bikin komponen bersarang, kita akan coba untuk menggunakan kembali komponen yang sudah pernah kita buat. Ya, karena tadi kan konsep komponen pada React itu salah satunya adalah reusable. Jadi kita cukup bikin satu komponen, kita bisa pakai berulang-ulang. Ya, caranya gimana? Kita akan lihat ya. Jadi kita bisa menggunakan komponen secara berulang-ulang dengan cara menuliskan tag-nya kembali di dalam komponen lain atau saat kita render. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya di dalam komponen homepage kita mau manggil 2 kali komponen header, ya walaupun contoh kali ini agak aneh ya, tapi ini bisa. Maka nanti akan menghasilkan 2 komponen seperti ini tampilannya. Silakan kalau kalian mau coba nambahin komponennya jadi 2, jadi 3, bisa ya. Nah, tapi selain kita bisa menggunakan komponennya berulang-ulang, tentu saja kita juga pengen pada saat kita panggil komponennya lagi, informasi yang ada di dalamnya itu berbeda. Nah, ini perilaku dari komponen yang berikutnya, yaitu dinamis. Jadi selain reusable, dia juga dinamis. Ya, jadi gimana caranya nih kalau kita pengen menggunakan komponen yang sama, tapi informasinya beda? Ya, contoh sederhana di dalam komponen header kita, misalnya kita pengen nampilin tulisan yang berbeda. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya props. Ya, kita bahas dulu apa itu props. Jadi, di dalam HTML biasa, itu kan kita bisa pakai atribut untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen. Ya, kita bisa kasih kelas, kita bisa kasih ID, kalau image kita bisa kasih source, src, kita bisa kasih style, dan masih banyak lagi ya. Dan itu menyebabkan perilaku dari setiap elemennya bisa berubah, meskipun elemennya sama, gitu. Contohnya nih, tadi ya seperti atribut src yang ada di dalam elemen image. Kita bisa mengubah sumber gambarnya. Jadi kita bisa punya 5 tag image yang src-nya beda-beda. Tagnya sama, tapi gambarnya beda-beda gitu ya. Itu kalau di HTML. Nah, mirip seperti itu, kita juga bisa mengirimkan properti sebagai informasi buat sebuah komponen. Nah, React nyebutnya ini props. Ya, props itu nantinya bisa ditangkap sebagai sebuah objek saat komponen dibuat. Jadi pada saat kita bikin komponen, propsnya bisa dikirim, dan pada saat ditangkap, props itu bentuknya adalah objek. Nah, kita akan coba untuk menampilkan tulisan yang berbeda pada komponen header kita. Ya, misalnya gini, kita panggil komponen header 2 kali, tapi setiap komponennya punya props, ya kita sebutnya props author yang nilainya beda. Maka author ini nanti akan ditangkap atau
dikirimkan ke parameter props yang bentuknya adalah objek. Sehingga bisa kita panggil nanti di dalam JSX-nya sebagai properti dari objeknya. Nulisnya kan gini ya, props.author. Nah, kalian bisa nyimpen propertinya ke dalam kurung kurawal. Nah, kurung kurawal di sini digunakan untuk masuk ke dalam script JavaScript pada saat kita lagi ada di JSX. Dan ini maka akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Karena masing-masing punya props author yang beda. Kita coba ya. Balik ke coding kita. Sekarang kita panggil header-nya 2 kali. Ya, kalian bisa klik di sini, terus alt, shift bawah. Nah, tapi kita kasih props yang beda. Kita kasih nama aja author, yang nama propsnya bebas ya. Misalnya penulis gitu, atau kita kasih name aja ya. Name gitu ya, sama aja. Yang pertama name-nya adalah WPU. Begini. Yang kedua name-nya adalah Padika. Begini. Nah, sekarang kita udah punya propsnya. Akan dikirim ke komponen header. Tangkap di sini, props. Karena dia bentuknya objek, maka kita bisa ganti kurung kurawal untuk manggil JavaScript, panggil objeknya, lalu kita panggil name-nya, ya, gitu. Coba kita lihat hasilnya, save dulu, kita kembali ke browsernya. Nah, ini dia. Jadi udah ada yang atas WPU, yang bawah Padika ya. Sip. Itu dia komponen yang sama, tapi propsnya beda. Simple aja. Oke. Berikutnya, kita bisa melakukan refactor pada props kita supaya nulisnya lebih rapi. Yang pertama, kita nggak perlu nulisin objeknya. Kita bisa pakai teknik destructuring supaya langsung manggil nama propsnya atau propertinya ya. Terus kita juga bisa menggunakan ternary operator ketika kita pengen bikin nilai default pada propsnya. Jadi misalnya kita pengen pada saat manggil sebuah komponen itu nggak pakai props, tapi ada nilai default yang dipakai. Tapi kalau kita kasih props, maka nilai dari props itu akan nimpa nilai defaultnya. Contohnya gini. Jadi kita panggil 2 kali sama seperti sebelumnya, tapi komponen yang pertama nggak pakai props nih. Harusnya kan error nih, tapi kita tangani di sini pakai ternary. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Tadi kan kita ngambilnya pakai objek props ya. Sekarang kita nggak perlu panggil objeknya lagi, kita sudah langsung bisa ngambil propertinya menggunakan destructuring. Caranya, pada saat nulis parameter kita kasih kurung kurawal supaya langsung masuk ke objeknya, ngambil propertinya. Jadi nggak perlu tulis props author atau props nama lagi, kita cukup langsung panggil nama propertinya dan di sini kita pakai ternary nih. Jika author ada isinya, maka pakai nilai author tersebut. Kalau nggak ada, kalau nilainya false, kalian ambil yang kanannya. Kasih nilai default WPU. Jadi karena yang pertama ini nggak ada, maka yang dipakai WPU. Tapi karena komponen header yang kedua ini punya props, maka timpalah WPU pakai isi dari propsnya. Ya, kita coba. Balik ke sini, ini kita hapus, jadi name-nya nggak perlu. Sekarang kita pecah atau kita masuk ke dalam propsnya pakai destructuring, cukup ambil name-nya. Sekarang di dalam sini nggak perlu lagi pakai nama objeknya, kita bisa kasih ternary. Jika nilainya true, tampilkan name-nya. Jika nilainya false, tampilkan WPU. Oke, kita akan lihat hasilnya sama ya. WPU dan Padika. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Sekarang, kalau misalnya teman-teman pengen nampilin data yang banyak menggunakan pengulangan. Misalnya, teman-teman pengen nampilin data menggunakan list item. Pakai UL atau OL ya. Ya, jadi kan sangat umum atau biasanya juga kita sering banget pengen nampilin banyak data pakai pengulangan. Misalnya datanya dalam bentuk array, dalam bentuk objek, atau dapat dari API misalnya, ngambil dari database. Pengen nampilin datanya, tapi pakai pengulangan. Nah, salah satu caranya, kita bisa pakai salah satu metode pada array. Ya kan banyak tuh ya, bisa pakai for each, bisa pakai filter, bisa pakai map. Itu metode yang ada pada array. Nah, itu ditujukan untuk memanipulasi data dan menampilkan elemen UI yang identik secara style. Kayak misalkan kita nampilin 10 LI, kan sama semua tuh. Tapi informasinya beda. Tiap LI punya data yang beda di dalamnya. Ya, contoh kali ini kita akan coba pakai array map ya untuk melakukan pengulangannya. Misalnya kita kasih sebuah contoh klasik. Kita punya sebuah variabel yang namanya students yang berupa array. Di dalamnya ada 3 buah data mahasiswa. Yang pertama ada Sandika, yang kedua ada Dodi, yang ketiga ada Eric. Nah, kalau kita mau nampilin datanya ke dalam LI, teman-teman bisa gunakan map kayak gini ya. Panggil array-nya, terus kita map, ambil elemen di dalamnya, pakai arrow function, tampilin tiap-tiap data atau elemen pada array-nya. Oke, simple aja, kita coba ya. Balik ke codingnya, kita bikin dulu di sini ya. Kita kasih const students, ada S-nya karena dia array-nya banyak isinya. Kita kasih Sandika, Dodi, dan Eric. Ya, buat yang suka ngikutin playlist pembelajaran di WPU pasti udah kenal lah ya, 3 orang ini. Sekarang, kita mau panggil nih header yang ini kita hapus aja. Sekarang di bawahnya kita mau bikin UL. Ya, kita bikin UL. Seperti ini. Di dalamnya kita mau looping LI-nya. Nah, loopingnya berarti kita kan butuh JavaScript ya. Kalau mau pakai JavaScript, kita buka dulu kurung kurawal, lalu kita tulis students titik map, lalu kita panggil arrow function, ambil satu elemennya singularnya, kan kalau students itu jamak ya, plural ya, kita ambil singularnya, student arrow function. Nah, ini karena kita mau nampilin lagi JSX-nya, kita pakai kurung buka kurung tutup. Ini buat ganti-ganti mode dari JSX ke JavaScript. Kita buka LI. Kita buka kurung kurawal karena kita mau tampilin studentnya. Kita tutup lagi. Lalu sudah ya. Ini kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Tampil ya. Sandika, Dodi, Eric. Kelihatannya udah oke. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di inspect, ini harusnya ada error nih. Kita lihat di bagian konsol. Nah, ternyata ada error nih. Katanya, each
child in a list should have a unique key prop. Nah, jadi katanya kalau teman-teman bikin list atau melakukan looping pada elemen yang sama, tiap-tiap elemen tadi harus punya property key yang memiliki nilai yang unik. Nah, kita tadi nggak ngasih properti apa-apa. Ya, ini kalau kita jalanin, aman. Tapi ada error tuh ya. Nah, ini kenapa error? Karena dia butuh unique key. Apa itu unique key? Nih, tadi warningnya menjelaskan bahwa ada prop key yang hilang. Katanya kita butuh properti yang namanya key. Kenapa ada warning? Karena React tuh butuh sesuatu untuk menandai elemen dengan nilai yang unik. Ketika elemen tersebut kita generate menggunakan looping. React nganggapnya semua elemennya sama. Harusnya tiap elemen tadi meskipun LI-nya sama harus punya penanda. Supaya nanti ketika ke depannya ada perubahan, React tahu yang mana yang berubah. Karena yang React lihat elemennya, bukan isinya. Nah, di kasus kita bisa menggunakan nama student sebagai nilai dari property key-nya. Kenapa? Karena kebetulan nama studentnya nggak ada yang sama. Sandika, Dodi, Erik, beda-beda semua. Tapi kan kalau kita pakai nama student, ada kemungkinan ketemu dua mahasiswa yang namanya sama. Berarti nggak bisa kita pakai harusnya ya. Nah, kedepannya sebaiknya kalian gunakan nilai yang bisa dipastikan unik. Misalnya menggunakan unique ID. Tuh, jadi kalian bisa kasih gini, kasih property key yang nilainya sama dengan nilai student. Supaya problem tadi hilang ya. Kita coba. Balik lagi ke coding kita kasih property key yang nilainya student. Ini. Jadi sama antara key dan value-nya ya. Sekarang balik ke browsernya, errornya hilang, tampilnya udah oke ya. Berikutnya, gimana kalau kita mau nambahin interaksi? Nah, kita bisa nambahin interaktivitas dengan yang namanya state. Nah, ini seru nih teman-teman. Jadi kita tahu bahwa banyak hal di halaman kita yang bisa berubah karena ada interaktivitas dari user. Ya, sesimpel user ngeklik tombol, inputin sesuatu di text field atau di kolom inputan, atau ngegerakin mouse. Itu adalah sebuah event yang bisa bikin keadaan berubah di halaman kita. Entah itu tampilannya, entah itu sebuah nilai, tulisan, ganti warna, ganti keadaan, dan seterusnya. Di dalam React, data yang berubah seiring waktu, itu kita sebut dengan state. Data yang berubah kalau ada yang kita lakukan, ya, atau seiring waktu, itu disebut dengan state. Nah, kita bisa nambahin state untuk komponen yang kita bikin, komponen yang manapun. Dan nilai dari state itu bisa kita ubah atau bisa berubah ketika kita butuhin. Nah, untuk nambahin interaktivitas pada elemen atau komponen kita, React tuh pakai state dan juga event handler. Misalkan on click, on key up, on mouse over, dan seterusnya. Ya, itu tadi state. Nah, di dalam React ada juga yang namanya state dan hooks. Ya, atau hooks ya. Misalnya gini, kita akan membuat sebuah tombol biasa, yang kalau kita klik akan menambah jumlah angka sesuai dengan berapa kali tombol tersebut diklik. Jadi nanti di dalam tombolnya kita kasih angka 0. Kalau kita klik tombolnya sekali, angka 0 di dalam tombolnya ganti jadi 1. Klik lagi, nambah lagi. Klik lagi, nambah lagi. Ya, tampilannya kayak gini, kita bikin tombol, misalkan ada like, terus dalam kurung angka. Udah berapa kali nih tombol like diklik gitu. Nah, React itu punya serangkaian function yang disebut dengan hooks. Jadi React tuh punya banyak hooks. Ya, kegunaannya macam-macam. Tapi yang jelas, hooks ini memungkinkan kita untuk nambahin logic pada komponen kita. Jadi, hooks apa bisa melakukan apa, hooks apa bisa melakukan apa. Salah satu hooks yang biasa dipakai, yang tujuannya untuk mengelola state adalah set state. Jadi ada sebuah hooks yang namanya set state. Satu dari banyak hooks yang React punya. Tugas dia adalah untuk mengelola state. Dimana set state ini ketika kita panggil, dia mengembalikan nilai berupa array. Ingat array ya, nilai di dalamnya bisa banyak. Dan nanti kita bisa akses isinya pakai destructuring. Set state mereturn array yang bisa kita ambil pakai destructuring. Elemen pertama pada array, hasil kembaliannya, itu adalah nilai dari state-nya. Apa yang mau kita kelola. Variabel nih, variabel yang mau kita kelola. Itu elemen pertama. Elemen keduanya, bentuknya function. Yang bertugas untuk mengubah nilai elemen pertama tadi. Yang satu nilainya, yang mungkin berubah-ubah. Yang satu fungsi untuk mengubah nilainya. Ya, ada dua, selalu berpasangan. Nilai yang berubah dan cara mengubahnya, ada dua. Nama functionnya boleh apa aja, sebenarnya nama state-nya juga boleh apa aja ya. Tapi biasanya nama functionnya ini diawali dengan kata state, lalu diikuti dengan nama state-nya atau nama nilainya. Jadi pasangan, misalnya tadi like, kita bisa bikin nama state-nya like. Berarti nama functionnya set like. Atau kalau misalnya state-nya score, berarti nama function buat mengubahnya set score. Ya, selalu berpasangan. Ini contohnya, kita bisa punya variabel likes dan fungsi set likes. Kita tulis pakai destructuring. Jadi kita panggil hooks-nya React use state, ini mengembalikan array, langsung kita tangkap pakai destructuring. Kurung siku, ambil variabelnya, ambil function-nya. Yang pertama, nanti kita bikin dulu itu. Terus, kita juga bisa ngasih nilai awal pada variabelnya. Misalnya kita pengen nilai awal dari variabel like ini 0. Nah, maka kalian langsung kasih aja argumen pada hook use state-nya. Kayak gini. Nah, ini akan menentukan bahwa nilai awal dari variabel likes itu 0. Kalau mau diubah jadi 1 gimana? Nanti pakai set likes. Kita lihat. Set likes itu disebutnya state updater function. Sebuah function yang bisa mengupdate nilai dari state, variable state. Ya, jadi set likes tadi namanya state updater function. Untuk menjalankan function, si set likes ini, kita bisa panggil di dalam function lain di komponen kita. Ya, jadi kita bisa bikin function set likes gitu misalnya. Misalnya gini, kita mau ubah nilai likes agar bertambah 1 setiap tombol diklik. Dan misalnya, kita akan lakukan di dalam sebuah function yang nanti kita buat namanya handle click. Ini function ketika event dijalankan. Ketika tombol diklik, panggil function namanya handle click. Nah, di dalam handle clicks nanti, kita panggil set likes gitu ya. Kayak gini.
panggil set likes, di mana nanti di dalamnya likes akan bertambah 1. Itu cara ngelola state di dalam React. Nah, nyimpan handle clicknya di mana? Ini bisa kita simpan di dalam komponen kita. Ya, kita lihat saat kita bikin event handlernya. Nih, jadi terakhir yang perlu kita lakukan tinggal kita bikin tombolnya buat nanganin eventnya. Ya, bikin tombol button biasa, kasih props on click gitu ya. Jangan lupa nulis nama event harus pakai camel case. Kita udah bahas tadi di aturan JSX ya. Nulis on click kalau di HTML biasa bisa huruf kecil semua, tapi kalau di JSX harus camel case. On click C-nya gede. Nah, terus nanti kita tampilin jumlah likes-nya di dalam value dari button-nya. Kayak gini. Jadi kita punya komponen button yang punya props on click, di mana props on click ini kalau dijalankan eventnya akan memanggil fungsi handle click. Ini kenapa di sini nggak pakai kurung buka kurung tutup? Karena kalau kita pakai kurung buka kurung tutup, fungsinya langsung dijalanin. Kita pengen fungsinya jalan ketika diklik. Terus isi dari tombolnya ada tulisan like, kurung buka, lalu panggil isi dari state likes-nya. Kita punya state likes kan tadi ya, lalu kurung tutup. Jadi ini istilah-istilah yang harus kalian pahami di dalam React. Ada state sebagai variabel yang bakalan berubah, ada state updater function sebagai fungsi yang bakal ngubah nilai dari state-nya, ada props yang jadi atribut dari sebuah komponen, ada event yang menjadi trigger saat kita akan melakukan sesuatu, dan juga ada komponen tentu saja ya. Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Jadi di dalam komponen homepage kita punya tadi variabel dan state updater function-nya yang merupakan bagian dari hook use state. Kita punya function handle click yang di dalamnya menjalankan function set likes, lalu kita panggil tombolnya. Kita coba ya. Kita ke coding kita tulis di bawah sini aja ya. Kita kasih di bawah sini tombolnya. Kita bikin button. Buttonnya kalau teman-teman mau jadi komponen sendiri juga bisa ya. Button kita kasih propsnya tadi on click yang akan memanggil fungsi handle click. Terus di dalamnya ada tulisan like, berapa kali like-nya. Misalnya likes gitu ya, dapat dari variabel likes. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari variabel yang akan kita bikin. Kita bikin variabel dengan di structuring ada 2 variabel. Yang pertama adalah likes, yang kedua adalah set likes gitu ya. Dia adalah React lalu titik use state gitu ya, yang nilai awalnya atau initial value-nya kosong. Sudah, berikutnya kita tinggal panggil function ya buat ngehandle tombol kliknya. Kita pakai function declaration handle click yang akan menjalankan set likes like plus 1 ya. Gini. Jadi ketika diklik, jalankan fungsi ini, panggil set likes, ubah likes-nya jadi 1, tadinya 0, tampilkan ke sini. Jadi nilainya akan 1 gitu ya. Mari kita lihat. Oke, kita klik jadi 1, klik lagi jadi 2, klik lagi jadi 3. Gitu teman-teman ya. Jadi itu dia cara pakai state, props, dan hook yang sangat sederhana. Mudah-mudahan kalian paham nih. Nah, dan berikutnya setelah kita belajar dasar-dasar dari React, selanjutnya kita bakalan belajar apa nih? Ya di dalam React, kalau kalian mau lanjut lagi belajarnya setelah ini, yang harus kalian pelajari adalah hal-hal berikut ini teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu sebenarnya bagaimana React itu bekerja. Ya kok bisa sih React melakukan hal-hal tadi? Sebenarnya nggak usah terlalu dalam, apalagi untuk kalian yang pemula, tapi minimal tahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ya, teman-teman harus tahu yang disebut dengan render dan commit. Teman-teman harus ngerti apa itu virtual DOM dan bagaimana React membuat dan bekerja dengan virtual DOM-nya. Terus juga gimana cara mengelola state dengan lebih kompleks. Bahkan ada istilah yang namanya konteks. Ini teman-teman juga harus paham apa itu konteks, gimana cara pakainya. Terus juga harus paham juga mengenai life cycle ya. Itu penting untuk dipelajari. Terus juga bagaimana menggunakan hooks. Tadi kita coba dikit aja ya hooks-nya. Masih banyak hooks lain yang sangat bermanfaat yang harus kalian ketahui dan coba. Dan masih banyak lagi topik-topik lain karena cukup kompleks ya React itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar React yang lebih lanjut, silahkan tulis saja di kolom komentar supaya nanti kita bisa lanjutkan lagi materinya agar kita bisa menyelam lebih dalam ke library React ini. Ya, dan sebelum saya akhiri, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak latihan dulu. Ya, meskipun kita cuma belajarnya dasar-dasarnya aja, kita akan coba terapin konsep yang udah kalian pelajarin tadi untuk bikin sebuah aplikasi sederhana. Nih yang pertama nih, saya pengen teman-teman bikin sebuah simple counter ya, atau alat menghitung sederhana. Tadi kalian udah bisa bikin tombolnya pada saat diklik nambah nilai. Sekarang saya pengen kalian bikin tombolnya ada 3 dan ada 1 elemen di tengah-tengah yang nunjukin angka. Kalau saya klik tombol tambah di sebelah kanan, maka angka di tengah akan nambah terus. Kalau saya klik tombol minus di sebelah kiri, maka angkanya akan ngurang terus satu-satu. Dan kalau saya pencet tombol reset atau reset di tengah sini, maka akan mengembalikan nilai yang tadinya berapapun setelah ditambah atau dikurang, balik lagi jadi 0. Ya, silakan teman-teman boleh cobain ya. Ini pokoknya buatlah agar aplikasinya bisa kayak gini. Bisa nambah, bisa kurang, ya kurang terus sampai berapapun, nambah terus sampai berapapun, terus reset. Dan kalau mau lebih challenging lagi, coba buat hanya menggunakan 2 buah komponen. 1 komponen button, kan kita punya 3 button nih. Bikin jadi sebuah komponen yang punya props yang beda. Jadi jangan bikin 3 komponen button yang beda. Bikin 1 komponen button, sama bikin 1 komponen text. Gitu. Jadi kalau pakai kasus kita, kalian punya homepage, di dalamnya ada 2 komponen yang propsnya beda-beda. Silakan dicoba. Nah nanti ini kalau udah bisa, coba bikin counter yang lebih kompleks.
Nih, saya udah bikinin contoh kasusnya. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat nih, tombol resetnya nggak bisa diklik nih. Saya mau bikin studi kasusnya gini. Tampilannya sama, tapi saya pengen dia cuma bisa nambah sampai angka 10 aja. Jadi kalau angkanya udah 10 ditambahin, maka nggak bisa nambah lagi. Tulisan 0-nya akan berubah menjadi tulisan dan misalnya. Terus kalau dikurangin juga nggak bisa kalau dia di bawah 0. Jadi paling kecil tuh angkanya 0. Kalau diklik tombol minus lagi, maka tulisan 0-nya juga berubah jadi dan juga. Dan saat tulisannya jadi dan, tombol resetnya nyala. Kita lihat contohnya gini. Ini, jadi awalnya resetnya nggak bisa diklik. Kalau saya klik tanda tambah, bisa nambahin terus sampai angka 10. Nah, kalau udah 10, tulisannya dan. Dua tombol ini nggak bisa diklik, cuma reset yang bisa diklik. Jadi saya kliknya reset. Ini saya bisa tambah, kalau saya kurangin lebih kecil dari 0, dan juga. Jadi hanya bisa sampai 0 dan 10, baru reset lagi. Silakan teman-teman modifikasi simple counter yang sebelumnya, supaya jadi kayak gini. Sama juga ya, kalau bisa bikin pakai 2 buah komponen aja. Jadi silakan dicobain, ya mudah-mudahan teman-teman nyobain ya, supaya ngecek tuh pemahaman yang sudah kita pelajari dari awal tadi, udah masuk apa belum gitu. Ya tapi kalau misalkan nanti di akhir kalian penasaran codingnya seperti apa, saya sudah buatkan repository yang berisi codingan kita dari awal sampai dengan latihan kita yang tadi. Jadi silakan kalau udah bikin, mau disamain boleh, atau kalau mentok pak bingung ya udah nggak apa-apa, lihat hasil yang udah saya buat di sini. Atau bahkan kalian punya solusi yang lebih keren lagi dari yang saya buat di sini, silakan kirimkan aja solusi kalian, supaya teman-teman yang lain nanti bisa lihat juga. Bisa lakukan pull request aja ke reponya. Ya jadi kita semua bisa belajar bareng-bareng. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk pembelajaran React kita. Mudah-mudahan pembelajarannya masuk akal buat teman-teman semua, karena menurut saya tutorial yang kita udah buat ini cukup masuk akal, karena sekali lagi tutorial ini adalah tutorial yang dibikin sama framework Next.js. Jadi ini nggak 100% buatan saya, ya hampir 90% saya ngambilnya dari tutorial punyanya Next.js. Jadi kalau misalkan menurut kalian ini masuk akal, silahkan berterima kasihnya ke Next.js-nya. Ya, dan kalau misalkan kalian pengen tutorial ini berlanjut untuk mempelajari React lebih jauh lagi, ya silahkan kasih like aja dan kasih tahu saya di kolom komentar kalau kalian pengen lah. Saya Sandika Gali, dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini kita masuk ke episode kelima teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya sebetulnya nggak semua banget ya, setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah tapi sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar. Ya kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingat-ingat kembali apa itu komponen ya, berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita baca lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga kan komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang kita sebut dengan JSX. Berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri. Jadi ada logic dan juga presentation. Ya, dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin, sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya. Atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Itu nah, jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya. React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya jadi ini kita ingat lagi materi mengenai komponen. Berikut ini juga contoh dari beberapa komponen ya. Misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen ya. Jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, ini contohnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Jadi tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa. Jadi itu pengantarnya teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar, ya misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponennya gede banget nih. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen tuh tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Benar nggak? Ya karena ini kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali. Ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama, tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil, teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya, karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Ah, ya udah, kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol,
tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah, kenapa nggak gitu aja? Nah, itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini ngelolanya jadi susah juga ya, karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau nge-compose-nya, nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya, cari sweet spotnya. Gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah. Jadi kita bikin dulu komponen yang besar, terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini, nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini, nggak boleh. Yang gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri ya, dimana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambarnya geser, terus juga ada tombol lihat promo, ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus sebelah kanan untuk top up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja, karena kalau teman-teman lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama, tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable, supaya kita bikinnya satu, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini, kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis. Jadi pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya, ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola, baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya teman-teman, jadi sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal. Ternyata banyak hal yang harus kita pikirin ya. Tapi tipsnya ya, ada beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten, kayak misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalkan kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya. Jangan sampai tujuan kita reusability ya malah jadi kompleks kodenya. Dan yang terakhir, perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baru masuk ke sebuah tim, cari tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding nggak? Ada panduan pembuatan komponennya nggak? Kalau ada, kita ikutin aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponennya kecil-kecil, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen itu gede-gede, kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya. Tapi secara umum sih kita bisa mulai dari komponen yang besar, kita coba bikin komponen yang gede dulu, terus nanti kita lihat bisa kita pecah nggak. Nah, dan ini yang akan kita lakukan nanti di latihan pertama kita. Sebelum kita ke latihan, nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya. Jadi yang pertama, tanya dulu, kira-kira ya, apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau layout yang bisa dipisahin nggak? Kalian cek dulu. Terus yang kedua, ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali nggak? Terus yang ketiga, apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak? Atau udah cukup spesifik nih komponennya? Atau terlalu spesifik? Nah, itu harus ditanyain juga. Terus cek lagi, apakah komponen ini bergantung pada banyak props? Dan yang terakhir, cek nih, JSX-nya jadi terlalu kompleks atau tidak nih? Ya, kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini, hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya, udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya. Jadi biar lebih kebayang, gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya. Oke, jadi yang pertama saya minta teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Saya sudah siapkan kode untuk episode kelima. Silahkan diklik aja di sini. Nanti di dalamnya ada folder namanya starter app yang ada 2 buah file. Saya udah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi React kita. Jadi ini dibuka dulu, kita siapin. Sekarang kita instalasi fresh aplikasi React kita ya. Jadi silakan teman-teman boleh simpan kodenya dimanapun di komputernya. Saya akan simpannya di desktop aja. Jadi saya mau klik kanan, bikin folder baru. Atau langsung aja kita open in terminal di desktopnya ya. Supaya nanti yang bikininnya si Vite-nya. Ini saya sudah buka terminal. Ingat di komputernya harus terinstall pnpm ya. Pastikan dulu ada pnpm-nya. Ya sudah ada. Ya kalau sudah ini kita clear dulu. Teman-teman boleh ketik aja pnpm create Vite. Ya gini. Enter. Terus nanti ditanya project-nya apa. Nah, kita mau bikin project yang akan kita gunakan untuk beberapa episode ke depan. Saya mau bikin project untuk aplikasi anime sederhana ya. Jadi buat para wibu, cocok banget nih. Kita bikinnya gini aja, anime app. Jadi kedepannya kita mau connect ke sebuah public API yang berisi daftar anime untuk kita tampilkan di website kita. Ya, ini sebetulnya project klasik ya. Silakan ditekan tombol enter aja.
Terus kita pilih frameworknya pakai React, silakan diarahkan pakai tanda panah. Terus kita pilih yang JavaScript polos saja. Oke, enter. Sudah ya, dibuatkan folder dan instalasi PNPM-nya. Jadi langsung aja ketik cd anime-app, lalu enter. Terus kita ketik pnpm install. Kita tunggu. Oh, ini ada update ya. Gak apa-apa, kita skip dulu update-nya. Nah, sudah beres. Tinggal kita buka dulu di kode editor ya, teman-teman. Boleh ketik kode, spasi titik. Ini sudah kebuka VS Code-nya. Terakhir, tinggal kita jalankan dulu aplikasi kita ya. pnpm run dev ya, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Oke, kita pencet enter. Nanti aplikasinya jalan di localhost port 5173 ya, teman-teman. Boleh pencet kontrol, klik aja supaya kebuka di browser. Seperti ini. Sudah aman. Dan tinggal kita kembali ke kodenya. Ini biarkan saja terminalnya berjalan seperti ini. Kita buka sekarang kodenya ya. Kita akan hapus beberapa kode yang nggak kita butuhin, karena halaman ini nggak kita butuhin ya. Kita kembali ke kodenya, teman-teman boleh buka folder src. Nah, kita akan hapus index CSS, ini nggak kita butuhin, teman-teman boleh delete aja. Nah, berikutnya kita akan buka app.jsx. Nah, ini saya kecilin dulu sedikit. Nah, ini kita akan hapus semuanya. Ctrl A, terus delete. Kita akan ganti isinya dengan yang ada di GitHub. Silahkan buka GitHub-nya, arahkan ke app.jsx. Nah, ini ya teman-teman boleh klik tombol copy raw file di sini. Klik, kembali ke kodenya, kita paste, lalu kita save. Sudah, dan berikutnya adalah app.css ya. Buka app.css, kita hapus semuanya, Ctrl A, hapus. Kita kembali ke GitHub-nya, sekarang cari yang CSS-nya. Klik CSS, sama kayak tadi ya. Klik tombol copy raw file, simpan di sini, save. Lalu terakhir kita coba ke main.jsx, kita akan hapus baris yang ini ya. Import indeksnya nggak kita butuhin karena tadi kita udah hapus ya. Teman-teman boleh pencet Ctrl Shift K untuk menghapus barisnya, save, close. Lalu kita lihat di webnya, nah ini dia. Jadi sudah ada aplikasi sederhana, ini kebanyakan masih tampilan aja ya, jadi masih banyak yang belum berjalan, misalnya search-nya belum berjalan, terus nanti ke depannya kita mau bisa nambahin anime sendiri, terus bisa ubah atau hapus, dan kita bisa ngasih rating ke depannya. Tapi sekarang yang bisa dilakukan itu hanya menampilkan 4 anime, ini anime yang termasuk anime favorit saya, 4 ini, yang datanya diambil dari array of object yang kita buat di app.js. Ini masih saya tulis manual di sini, ke depannya nanti kita akan connect ke public API. Ya nggak apa-apa, ini kita ambil dari data array kita dulu, tapi sekarang kita udah bisa klik masing-masing animenya. Jadi kalau diklik, dia akan menampilkan detail dari anime yang berbeda. Ya, One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Ya, silakan kalau kalian mau ganti, boleh aja ya, silakan diganti datanya, asal jangan properti-propertinya. Nilainya boleh ya, ganti judulnya, ganti tahunnya, silakan. Nah, sekarang kita akan pelajari kodenya, teman-teman. Silakan dibuka dulu. Ya, ini saya tutup dulu sidebar-nya, Ctrl B. Kita lihat, ini yang CSS-nya kita close aja lah ya, karena nggak akan kita oprek-oprek untuk sekarang. Kita akan lihat dari bagian paling atas, ini di atas kita ada import hook-nya, use state, karena kita menggunakan beberapa state di bawah. Terus juga kita import CSS-nya ya, tadi udah. Terus kita punya data yang saya kasih nama animes data, karena animenya banyak, jadi jamak gitu ya. Kita punya 4 data, ada One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Nah, terus kita masuk ke komponen utamanya, komponen app. Nah, di sini, di komponen kita yang pertama, kalau kalian lihat, ini saya masih punyanya hanya 1 komponen, yang JSX-nya sangat besar sekali. Tuh, jadi JSX-nya banyak. Ya, nanti tugas kita adalah mecah-mecah UI-nya menjadi komponen-komponen terpisah. Ya, kita pelajari dulu dari bagian paling atas. Ya, kita punya ada state query untuk mengelola query ini ya, walaupun sekarang masih belum jalan ya, masih belum berpengaruh. Terus kita juga punya state untuk mengelola data animenya. Ini saya ambil dari array yang ada di atas. Ya, ini nanti akan kita ganti data defaultnya lewat API. Berikutnya kita punya state untuk selected anime untuk mengelola data yang tampil di sebelah kanan. Jadi mana yang kita pilih atau yang kita select akan mengubah detail dari kotak sebelah kanan. Itu state yang ini. Lalu ada state is open 1 dan is open 2. Ini untuk ngecek apakah kotak ini lagi dibuka apa enggak. Karena di sini saya kasih tombol minimize. Tuh, ya. Jadi ceritanya kita bisa nutup gitu. Oke. Jadi ada 2. Yang sebelah kiri is open 1, yang sebelah kanan is open 2. Berikutnya kita punya sebuah function handle selected anime untuk memilih mana yang akan tampil di sebelah kanan. Ya, nanti ini akan kita kirim sebagai props. Nah, yang pentingnya di ssini kita punya banyak elemen ya. Jadi yang pertama ada navbar untuk bagian atas. Ini semua ya. Di navbar ada 3, ada logo yang pertama. Oh ya, aplikasi ini namanya Weibo ya, WEEBOO ya. Ada logonya, terus di bawahnya ada search container. Nah, jadi search container ini menampung 2 hal, search inputnya dan search resultnya. Jadi secara default yang tampil semua data ceritanya ya, semua data yang ada di sini tampil yang 4. Nah, pengennya nanti kalau kita cari sesuatu gitu ya, munculnya sesuai dengan jumlah hasil pencariannya. Sekarang masih belum berjalan. Bahkan masih kita tulis manual 4 ya, nanti kita benerin. Itu di bagian navbar, dan kayaknya teman-teman harusnya sekarang udah bisa mencoba-coba untuk berpikir atau nebak-nebak kira-kira ini cocoknya jadi komponen sendiri apa enggak gitu. Berikutnya di bawahnya ada komponen main ya, untuk nampung 2 kotak ini. Kotak yang pertama, ini ada elemen yang nama kelasnya box. Itu untuk kotak yang sebelah kiri berisi daftar anime. Yang dimana saya punya tombol itu yang sebelah kanan atas ini ya, ini button. Nah, nanti, dan di bawahnya saya punya kondisional. Kalau tombolnya lagi terbuka, is open 1-nya bernilai true,
ya defaultnya kan true ya. Kalau lagi bernilai true, tampilin listnya. Tapi kalau kita klik tombolnya jadi false, ya. Opennya tadinya true jadi not open jadi false, maka jangan tampilin UL-nya. Nah kalau UL-nya tampil, saya melakukan looping terhadap animenya, terus saya tampilin satu-satu. Berupa list ya, jangan lupa kalau list kan ada key-nya. Terus pada saat diklik, saya pengen ngejalanin handle selected anime untuk nampilin anime sebelah kanan. Di dalamnya ada gambar, ada judul, ada tahun. Ya itu untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu untuk menampilkan si animenya, sama juga ada tombol di atas. Bahkan ini mirip banget ya. Ada logikanya juga kalau tombolnya lagi true gitu ya, lagi terbuka, tampilin detailnya. Ini sesuai dengan anime yang lagi kita select di sebelah kiri. Kalau ini ditambah nampilin tahun, skor, dan juga sinopsis. Ini di bawah sini. Itu teman-teman ya. Jadi komponen besar cuma satu yang kalau kita lihat kayaknya semua pertanyaan komponen yang tadi itu jawabannya iya. Nah makanya sekarang saya minta tugas kalian coba diubah dulu komponen yang satu besar ini menjadi komponen yang kecil-kecil. Sekarang teman-teman boleh pause videonya, cobain dulu ubah jadi komponen sendiri sebelum nanti kita coba bareng-bareng. Oke, kita coba dari mulai yang paling atas teman-teman ya. Kita satu persatu sedikit demi sedikit. Kita mulai dari komponen navbar. Ya, kita ambil dulu navnya. Cara saya tuh biasa gini, saya tutup dulu komponen terluarnya, klik navnya jadi komponen sendiri, terus kita cut, kita blok, kita Ctrl X begini. Lalu di sini kita panggil nama komponen yang akan kita buatnya. Sekarang belum ada, kita bikin tapi nggak apa-apa, kita panggil komponennya. Misalnya saya mau panggil namanya navbar gini ya. Gini, jadi saya panggil komponen navbar, ada error navbar is not defined. Kita definisikan dulu di bawah. Oke, sekarang kita bikin apa? Masih kan caranya? Function navbar kurung buka kurung tutup kurung kurawal, kita return. Return kurung buka kurung tutup, enter, baru kita paste. Ya, Ctrl V navbar yang tadi, save. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, ada error di sini. Set query is not defined. Kenapa? Karena dia butuh state query tuh. Sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di main. Nah, makanya kita pindahin ya. Scroll ke atas, nah ini query-nya. Teman-teman boleh klik di barisnya, terus mencari Ctrl X supaya kita cut satu baris, scroll ke navbar, kita simpan di sini. Dah, itu kita lihat dulu hasilnya aman ya, nggak ada yang error. Berarti satu navbar udah kita pisahin. Nah, tapi lihat nih teman-teman, masih terlalu besar nggak komponennya? Kelihatannya masih terlalu besar nih. Tapi kita akan benerinnya belakangan. Kita coba bikin yang mainnya dulu ya. Sekarang mainnya, scroll, ini kita hapus spasinya. Mainnya kita tutup, kita cut, blok terus cut ya, Ctrl X, kita bikin main. Begini, kita scroll ke bawah sini ya. Di bawah navbar, kita bikin lagi function main kurung kurawal return kurung buka kurung tutup, enter, Ctrl V. Sudah, mainnya pindah. Tapi lihat banyak banget errornya karena semua state-nya ada di app kita ya. Jadi ini coba kita pindahin dulu. Nanti kedepannya mungkin kita akan naikin lagi ke atas, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba turunin semua dulu ya. Jadi ini boleh diblok semua karena yang butuh bukan app, yang butuh adalah main. Kita pindahin ke main ke sini. Sip, sudah, harusnya errornya hilang semua ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke webnya, aman ya. Tuh, jadi kita udah pindahin dua komponen besar, navbar dan main. Nah, sekarang pertanyaan apakah udah selesai? Belum ya. Masih terlalu besar nih. Komponen navbar masih terlalu besar, komponen main masih terlalu besar. Benerin satu-satu. Kita mulai dari navbar dulu ya. Kita lihat, komponen yang besar itu sebetulnya yang search ini ya. Tapi, kayaknya logo juga bisa kita jadiin sebagai komponen sendiri. Jadi saya melakukan itu. Yang logonya kita cut, ya, div sampai tutupnya, Ctrl X, kita bikin logo. Begini, kita simpan di bawahnya, function, logo, return, enter logo. Sip, logo sudah. Di bawahnya, search. Ya, kita cut lagi, kita bikin search. Begini, kita bikin di bawah logo. Function, search, lalu Ctrl V. Oke, sekarang error lagi karena state-nya sekarang ada di navbar nih. Jadi kita harus pindahin ke dalam ya. Kita cut, Ctrl X, kita pindahin ke search. Oke, karena yang menggunakan sebetulnya hanya search aja kan. Jadi ngapain kita simpan di navbar tadi? Sudah, beres. Oh, search-nya hilang. Kenapa? Karena belum kita return. Ini salah ya. Ini di-cut dulu. Lupa return ya. Gini harusnya. Tadi saya lupa nambahin return. Nah, muncul lagi. Oke, jadi search-nya harus dikasih return. Oke, mantap. Apakah udah beres? Kayaknya belum ya. Ini kayaknya saya masih pengen bikin search result-nya itu menjadi sebuah komponen sendiri. Jadi saya mau bikin gini. P-nya saya cut. Terus saya mau bikin misalnya namanya num result ya. Karena dia angka kan. Komponennya namanya num result. Kita bikin di bawah sini function num result. Jangan lupa kita bikin return ya. Nah, begini. Sudah, sip. Jadi sekarang komponennya sudah sesuai kebutuhannya. Yang navbar kayaknya udah ya. Navbar turun jadi begini, turun lagi logonya. Cukup. Ini nggak usah kita pecah lagi. Untuk yang search, sebenarnya input juga bisa nih ya. Jadinya search input gitu ya. Atau nggak usah lah ya, nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak usah. Nanti kalau kita butuh, kita bikin jadi komponen lagi. Oke, sekarang kita turun ke main. Nah, ini yang seru nih. Untuk main, sebenarnya kalau teman-teman lihat, di dalam main itu kita punya dua buah box. Nih.
Gimana kalau setiap boxnya kita jadiin satu komponen? Kita mulai dari komponen atau box yang pertama ya. Box yang pertama, ini sebuah box untuk nyimpen list dari anime. Jadi gimana kalau kita bikin namanya anime list ya. Nih, box yang pertama tutup dulu, kita cut, kita jadiin anime list gini. Kita bikin di bawahnya function anime list. Terus kita return, jangan lupa Ctrl V, sudah ya. Nah, tapi sekarang error lagi tuh. Ada state is open dan juga animes ya. Kita akan cut animes ini, kita cut, simpan di sini. Satu lagi is open yang ini. Nah, ini ketika kita pindahkan ini ada permasalahan teman-teman. Kalau kita pindahkan ke sini, error yang ada di sini itu hilang ya. Yang ini hilang animesnya. Tapi ini masih ada nih handle selected anime. Berarti ini harus kita pindahin juga. Ini kita pindahin, simpan ke sini. Nah, lihat di sini mulai ada problem. Pada saat kita pindahin, ini udah hilang errornya, ini udah hilang errornya, ini udah hilang errornya. Tapi ini jadi error. Set selected anime error. Kenapa? Karena set selected anime ada di sini. Kenapa ini nggak dipindahin aja, Pak? Baris ini state-nya. Nah, ini nggak bisa. Karena state ini dibutuhkan di sini. Di box yang berikutnya. Nih, nggak bisa. Jadi gimana dong cara ngakalinnya? Sebenarnya nanti akan lebih detail ketika kita bahas agak belakang ya. Cuman artinya gini, animenya kita nggak bisa simpan di sini. Ini ada teknik yang namanya lifting state up. Karena state itu hanya bisa digunakan ke komponen di dalamnya. Komponen sebelahnya nggak bisa pakai. Nih, kalian lihat kan komponennya sebelah-sebelahan kan? Nih, komponen sebelah-sebelahan. Kalau saya bikin state-nya di komponen yang ini, maka yang bisa pakai hanya komponen itu dan komponen yang ada di dalamnya. Children-nya atau child-nya. Nggak bisa dikirim ke sini. Nah, supaya bisa dikirim ke sini, state-nya kita naikin ke parent-nya. Ya, lifting state up. Jadi dinaikin supaya kedua anaknya bisa pakai. Nah, jadi ini nggak bisa nih. Function ini kita naikin ke atas, ke sini. Begitu pula dengan state-nya. Yang ini kita naikin ke atas juga. Di sini. Kita balikin. Ini nggak usah khawatir dulu yang ini ya. Karena ini artinya set animation belum kita pakai. Karena kan kita belum bisa nambah, ubah, dan hapus ya. Ini biarin aja. Oh, ini pindah ke atas ya. Harusnya animation ini paling atas kayak gini. Karena kan kita butuh nih. Nah, sudah. Sekarang kita udah simpan ke atas. Sekarang gimana caranya supaya komponen yang ini bisa pakai? Nah, masih ingat teman-teman, kita kirim lewat props ya. Jadi anime kita kirim lewat props. Handle selected anime juga kita kirim lewat props. Jadi kalian bisa tulis gini, animes, ngambil dari animes gitu ya, kita kirim. Sekarang yang ini kita kasih eventnya apa? On selected anime, yang biasa gitu ya, on lalu dalamnya handle selected anime gini. Sudah, sekarang kita bisa pakai di komponen anime list. Berarti di sini kita terima dulu propsnya animes dan on selected anime, tinggal dipakai. Ini sudah dipakai di sini, ini harusnya dipakai di sini kan? Nah, kita ganti aja jadi on selected anime. Nah, oke. Sekarang kalau kita jalankan harusnya normal lagi ya. Sip, aman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada error di sini. Ini karena butuh prop validation. Ini kita belum bahas ya. Ini kalau teman-teman lihat video sebelumnya, ini bisa kita akalin dulu. Sebelum nanti kita benar-benar melakukan property validation. Ya, sekarang kita akalin dulu untuk mematikan ESLint-nya dulu ya. Jadi sekali lagi, kita bisa akalin lewat konfigurasi ESLint ya. Coba dibuka lagi sidebar-nya. Teman-teman buka ini nih, ESLint rc.cjs. Kita scroll ke paling bawah, ke bagian rules-nya. Kita tambahkan di akhir ya. Di sini nih. Hati-hati jangan salah nyimpennya. Kita tulisnya kutip react/prop types. Ya, kita isi dengan off. Ya, kita save. Coba kita lihat ke sini harusnya udah hilang tuh. Ya, jadi untuk sementara validasi tipe dari propertinya kita matikan dulu ya. Nanti kita akan validasi dengan benar. Oke, kita close, Ctrl B lagi, udah beres. Itu untuk anime list. Jadi ini udah jadi komponen sendiri. Berikutnya untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita kasih nama apa nih? Kita cut. Kita kasih nama dia tuh apa? Selected ya. Selected anime. Oh, atau gini deh, kita bikin komponennya ada boxnya. Kan tadinya dia kelasnya box ya. Nah, nanti kita ganti nih. Kita bikin ini selected, bukan selected anime, tapi selected box. Gini. Nanti yang atas juga kita ganti jadi list box. Kita tuh anime list box. Nggak apa ya, belakangan. Kita bikin di akhir, kita function dulu. Selected box. Gini. Kita return, kurung, enter, paste. Oke, sip. Berarti tinggal state-nya ya. Kita cut state-nya. Yang pertama is open-nya. Kita cut. Masukin dulu ke sini. Ini ya, sudah. Nah, berikutnya untuk yang selected anime, ini kita nggak akan mindahin state-nya. State-nya kita biarkan ada di main. Tapi kita akan kirimkan lewat prop saja. Kita kirim yang selected anime aja. Karena yang dibutuhin cuma itu ya. Jadi kita kasih di sini selected anime. Berisi selected anime. Sudah, tinggal kita terima props-nya, selected box, selected anime. Kita lihat dulu hasilnya. Sudah aman ya. Paling tadi kita butuh ganti dulu nama komponennya. Ini selected box, berarti yang atas list box ya. Ini kita ganti jadi list box. Gitu. Berarti ini juga ya. Ini jadi list box. Udah, save. Karena nanti saya mau bikin komponen baru di dalamnya nih. Nih, yang UL ini baru namanya anime list. Ya, sesuai dengan kelasnya nih. Tapi kita lihat dulu deh.
Oke, mantap. Sudah aman. Jadi sudah jadi 2 komponen ya untuk main. Tinggal kita masuk ke masing-masingnya satu-satu. Kita masuk ke list box dulu. Tadi seperti yang saya bilang, kita mau bikin UL-nya itu berubah jadi komponen anime list. Ya, kita coba tutup dulu UL-nya. Kita cut, block, terus cut. Kita bikin jadi anime list. Gini ya. Berikutnya di bawahnya, bikin function anime list. Return, enter, paste. Sudah. Nah, ini kita butuh anime lagi nih. Dan juga on selected anime lagi. Harus kita kirim lagi, teman-teman. Jadi, kita ke sini, kita kirim ya. Tuh, ini jadi nggak dipakai. Harus kita lewatkan ke sini ya. Jadi, anime sama dengan animes. Lalu, on selected anime berisi on selected anime. Sudah, jadi dari sini dikirim. Nah, ini problem, teman-teman ya, yang harus kita selesaikan nanti. Masuk, terus terima propsnya di sini. Animes on selected anime. Sudah, masuk ke anime list. Dan terakhir nih, masih saya pengen bikin satu komponen lagi. Terakhir saya mau bikin komponen untuk LI. Karena ini adalah komponen animenya. Satu buah anime nih yang ini nih. Mau saya bikin jadi satu komponen. Anime list itu kan kotaknya ya. Ini anime list, ini animenya nih. Mau saya bikin jadi komponen. Jadi LI-nya. Jadi silakan ditutup. Kita cut. Kita bikin jadi anime. Gini. Satu anime. Tinggal kita kasih di sini function anime. Oke, return. Oke, tinggal masukin lagi propsnya, kirim lagi. Anime, satu lagi on selected anime, on selected anime. Nah, tapi ini ada error nih. Errornya missing key prop. Nah, karena dia berupa list dan loopingnya ada di sini mapnya. Kita harus pindahin nih. Key-nya kita pindah, kita cut, masukin ke sini. Oke, sudah aman. Tinggal kita terima propsnya. Anime on selected anime. Mantap. Lihat lagi. Aman. Sudah ya. Tuh, udah sampai terakhir tuh. Jadi anime, jadi komponen. Anime list, jadi komponen. List box-nya, jadi komponen. Main-nya, jadi komponen. Kesini. Oh, jauh. Ini dia. Itu teman-teman ya. Masih ada nggak? Kayaknya masih ya. Untuk yang selected box nih, satu lagi nih. Selected box, kita lihat. Nah ini, sama juga. Kita mau bikin komponen untuk ini nih. Ini akan kita anggap sebagai anime detail ya. Ini ada 2 komponennya sebenarnya. Ada header sama section, gak apa-apa kita gabung aja ya. Jadi teman-teman boleh ambil komponen div-nya. Ini kita cut. Ini sebetulnya gak perlu pakai kurung tadi ya. Hapus kurungnya, kita ganti jadi anime detail. Gini, terus kita bikin function anime detail. Ini kita return paste. Nah, yang kurung tuh di sini. Tadi harusnya nggak perlu, nggak apa-apa. Sudah, selected animenya belum dikirim sebagai props. Nanti kita tulis di sini selected anime. Kita kirim ke sini. Selected anime. Sip. Lihat hasilnya. Aman. Oke. Kayak cukup ya. Kalau teman-teman masih mau bikin ini sebagai komponen sendiri juga boleh ya. Anime detail gitu. Atau detail header gitu boleh juga ya. Sip teman-teman. Jadi itu dia cara kita untuk bikin komponennya yang tadinya besar menjadi kecil-kecil gitu. Kalau teman-teman punya solusi lain, ya boleh silakan tulis saja di kolom komentar perubahan apa yang teman-teman lakukan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, kita kembali ke slide dulu ya. Kita akan bahas dulu mengenai kategori dari komponen. Jadi sebetulnya komponen-komponen yang kita pecah tadi, itu ada kategorinya sendiri-sendiri teman-teman. Ya kita lihat apa aja, supaya nanti kita bisa paham ketika mau bikin atau mecah UI jadi komponen. Yang pertama, ada komponen yang disebut dengan stateless komponen atau presentational komponen. Yang kedua, ada yang disebut dengan stateful komponen. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan structural components. Apa itu maksud dari masing-masing komponen ini? Kita bahas. Yang pertama, stateless komponen atau presentational komponen. Itu adalah komponen yang di dalamnya nggak punya state. Jadi dia nggak bikin state di dalam komponen itu. Tapi kalaupun ada data, dia dapat dari props ya untuk nampilin datanya. Tadi harusnya kita lihat ada beberapa komponen yang punya perilaku ini. Jadi sekarang kita tahu ada komponen yang stateless di aplikasi kita. Nah ini biasanya komponennya kecil dan reusable. Ya coba cek lagi nih, kira-kira komponen mana yang merupakan stateless komponen. Penting untuk mengetahui ini ketika nantinya kita mau bikin si komponennya bisa digunakan kembali. Contoh, ada bagian header, ya lihat ini nggak punya state. Jadi memang bertujuan hanya untuk menampilkan logo aja gitu ya. Dan juga satu komponen anime ini. Tadi kita bikin sampai dengan komponen anime kan. Nah kalau lihat kodenya, sebenarnya di dalamnya nggak ada state-nya. Walaupun kita menggunakan state, tapi state-nya diambil dari komponen lain, diterima sebagai props, gitu ya. Ini disebut dengan stateless komponen. Bertujuan hanya untuk menampilkan konten atau data. Berikutnya, stateful. Nah,
komponen ini adalah komponen yang punya state atau state dibikinnya di komponen itu. Ini juga bisa dibuat reusable ya. Jadi nggak hanya yang stateless aja yang bisa dibikin reusable. Contohnya yang search ini. Ya tadi kita lihat di dalamnya ada state query. Walaupun belum kita pakai di episode kali ini, tapi ini bisa kita bikin reusable. Search-nya bisa kita gunakan di halaman lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Dan yang terakhir ada structural component. Nah kalau ini berperan untuk membuat struktur aplikasi saat kita mau bikin layout, screen atau pages. Jadi biasanya komponen ini digunakan saat kita ngegabungin banyak komponen lain ya, atau istilahnya dihasilkan dari komposisi. Komponen ini biasanya berukuran besar dan agak susah atau disebutnya juga non-reusable gitu. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Contoh yang paling utama adalah komponen main. Ya kan, main itu terdiri dari 2 komponen. Bentuknya kayak struktur. Bahkan komponen app kita bisa kita anggap sebagai structural component. Karena tugas dia ngegabungin komponen-komponen aja untuk membentuk struktur dari aplikasi kita. Oke? Jadi itu dia, ada 3 struktur komponen yang harus kita pahami. Silakan teman-teman cek lagi di aplikasi yang udah kita buat tadi, mana yang stateless, mana yang stateful, mana yang structural. Oke, sekarang kita udah tahu banyak hal tentang komponen. Kita akan coba melihat masalah yang ada pada komponen, terutama pada aplikasi yang udah kita buat tadi. Ya, aplikasinya jalan sampai saat ini normal-normal aja kelihatannya, tapi ada masalah. Masalah yang paling terasa tadi adalah sesuatu yang disebut dengan prop drilling. Yang mungkin tadi juga teman-teman ngelihat kita melakukan ini pada saat kita naruh properti ke sebuah komponen berulang-ulang. Padahal ada komponen yang bahkan nggak butuh data dari props itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bikin sebuah masalah baru ya, supaya kita bisa lihat munculnya prop drilling ini sekali lagi. Sekarang mari kita jalankan fitur pencariannya. Sekarang kalau teman-teman lihat, fitur pencariannya itu masih kita tulis manual. Angka 4. Karena saya tahu, saya ngitung sendiri animenya ada 4. Kita akan coba ngitung ada berapa anime di array kita. Ya, jadi ini akan kita perbaiki. Sebenarnya gampang banget, tapi akan muncul masalah ya. Kita lihat dulu struktur dari aplikasi kita ketika kita buka di extension komponen React kita. Lihat nih, hasil pencarian yang angka 4 tadi ada di komponen search. Ingat-ingat ya, ada di komponen search. Sedangkan angka 4 itu kan dihasilkan dari kita menghitung jumlah anime yang ada di state animes. Ingat-ingat tuh, kita butuhnya di sini, sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di sini, di anime list. Nah, menurut teori yang udah kita pelajari, bisa nggak state yang ada di sini kita akses di search? Nggak bisa kan? Makanya harus kita atasi. Caranya gimana? Nih, ini strukturnya kalau kita lihat dalam bentuk pohon. State kita, oh ada di sini ternyata ya, ada di main, bukan ada di anime list ya. Ternyata ada di sini, ada di main. Yang pakai memang anime list, tapi state-nya sebetulnya ada di main, ada di sini nih. Nih ada di main. Kita mau pakai di search. Nih, kita mau pakai di sini. Nggak bisa, karena komponennya sejajar. Yang bisa pakai hanya komponen turunannya aja, anak dan cucunya aja yang bisa pakai. Gimana caranya supaya search bisa pakai juga? Nah, kita butuh teknik yang namanya lifting state up sekali lagi. Jadi, si animenya harus kita naikin dulu ke atas. Kemana? Ke app, mau nggak mau. Supaya sekarang navbar bisa pakai dan turunannya, main juga bisa pakai dan turunannya. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Kembali ke kode kita. Sekarang kita akan cari dulu di mana kita buat state animenya. Kita cari main tadi ya, ada di main. Nah ini dia. Sekarang kita naikin dulu state-nya. Kita pencet Ctrl X di baris ini. Ctrl X, kita naikin ke app. Simpan ke atas, kita lifting state up. Taruh di sini. Lihat, begitu kita naikin ke atas, mainnya pasti error. Tuh, hilang. Karena sekarang main nggak punya akses ke state ini. Supaya punya akses gimana? Dikirim lewat props. Kita kirim animes. Dah, jalan nggak sekarang? Masih belum. Karena props yang dikirim harus ditangkap dulu atau diterima dulu. Terima di sini ya, animes. Sudah aman. Itu baru ngebenerin yang anime. Sekarang kan kita butuhnya ganti yang ini nih, num result. Sekarang karena kita sudah punya akses ke sini dan yang butuhnya adalah num result, maka kita harus kirim lewat props dan kirimnya nggak bisa langsung ke sini. Kita harus kirimnya lewat komponen parentnya sampai dengan nyampe ke dia. Jadi kita mulai dari kirim dulu di sini. Kita kirim ke navbarnya. Animes. Sudah, turun lagi dia ke navbar. Yang butuh mana? Logo atau search? Search, kirim ke sini. Animes. Selesai? Belum, karena navbarnya belum menerima props. Ya, sip. Turun lagi, search. Sampai ke sini, terima di props. Kirim ke num result. Animes. Sama dengan animes. Sudah. Terakhir kita terima di sini animes. Oh, jangan lupa pakai kurung kurawal animes. Udah, sekarang kita bisa pakai di num result. Sehingga saya bisa ganti angka 4 ini dengan menghitung berapa panjang array anime kita. Ya, jadi kasih kurung kurawal, masuk ke mode JavaScript, kita animes titik length. Gitu, cara ngitung panjangnya. Sebenarnya yang dibutuhin cuma baris ini teman-teman. Cuman karena propsnya ada di atas jauh, maka kita harus bore gitu ke dalam. Makanya namanya prop drilling. Di drill gitu, di bore ke bawah. Save, kita lihat 4, aman ya. Kalau kita hapus satu
array kita. Nih, kita hapus yang si Deku, kita hapus ya. My Hero Academia kita hapus, Ctrl X aja ya. Kita save, sekarang kan jadi cuma 3 nih. Berubah jadi 3 ya. Mantap, kita kembalikan lagi Ctrl Z, save, balik ke sini, kita refresh. 4. Nah, oke. Itu jadi sekarang kita udah punya problem prop drilling. Ada 2 sebetulnya ya. Kita ngedrill propnya ke navbar sama kita ngedrill propnya ke main. Ini harus kita benerin. Tapi sebelumnya balik ke slide dulu. Oke, ya tadi kita udah lakukan yang namanya lifting state up, di mana kita menaikkan state-nya ke atas supaya apa? Supaya semua sekarang bisa pakai ya. Tapi problemnya apa? Dari sini kita harus ngirimin state-nya ke navbar, ngirimin ke search result. Atau istilahnya tadi apa? Di bore gitu ke bawah. Ini komponennya tingkatannya baru 3 teman-teman. Gimana kalau 10? Saking besarnya aplikasi kalian mungkin 20 ke bawah. Ya capek juga kalian ngedrill komponennya atau ngedrill state-nya. Ini harus kita atasi. Untuk mengatasi prop drilling, kita harus tahu dulu sebuah konsep yang dinamakan dengan komponen composition. Bagaimana kita mengkomposisi komponen dengan benar. Kita lihat dulu, apa itu komponen composition? Jadi dia adalah sebetulnya sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen yang benar. Yang mengkomposisi komponen, nge-compose, gitu ya, ngerancang, ngebentuk, ngebikin, nyusun komponen. Atau, ini adalah proses memecah belah bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkannya menjadi komponen yang lebih besar. Sebetulnya tadi kita udah lakukan itu. Jadi tekniknya kita punya komponen yang besar yang masih berantakan lah gitu istilahnya ya. Kita pecah satu-satu, jadi komponen yang kecil, terus kita susun mana nih yang kira-kira punya karakteristik yang sama, jadi bagian yang sama, kita bikin jadi komponen yang besar. Karena kita tahu tadi ada stateful, stateless, dan juga structural. Anggap aja Lego lah. Kalau kalian mau bikin sebuah bentuk baru dari Lego yang udah jadi, kita harus pecah dulu, sampai jadi bagian terkecilnya. Baru kita susun sesuai dengan yang kita butuhin. Yaitu namanya tekniknya komponen composition. Tujuannya apa? Tujuannya agar komponen tersebut mudah untuk dikelola dan digunakan kembali ya. Itu yang penting. Dikelola dan digunakan kembali. Manfaat dari komponen composition ada 4 sebetulnya. Ada reusability, supaya kita bisa menggunakan ulang komponennya ke berbagai tempat di aplikasi kita. Modularity, supaya UI kita terpecah menjadi komponen yang masuk akal gitu ya. Komponen kecil, masuk akal, supaya gampang dikelola dan dipahami. Apalagi kalau kalian kerja tim. Manfaat lain adalah separation of concern. Jadi komponennya itu dapat fokus ke fungsionalitasnya masing-masing. Supaya nanti ketika kalian mau ngedebug ya, atau ngetes, itu menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, agar kodenya mudah di-maintain atau maintainability. Kalau kedepannya kalian mau melakukan perubahan, mau update, itu nggak susah. Kalau komponen composition kalian udah bagus gitu ya. Caranya gimana? Cara yang pertama, sebenarnya kita udah coba tadi di awal, kita bikin komponen itu agar mengerjakan hal yang spesifik. Nah, kalau ini butuh jam terbang ya, butuh jam terbang, butuh pengalaman gitu. Ya semakin lama kalian bekerja dengan React, nanti tahu sendiri gitu, mana komponen yang bagus untuk di-compose. Sesuai dengan teori-teori yang udah kita pelajari di awal tadi. Nah, tapi ada cara yang kedua teman-teman. Kita bisa gunakan teknik yang namanya container component. Nah, ini keren banget nih. Ini memanfaatkan sebuah property spesial atau prop spesial yang namanya children. Sehingga nanti kita bisa seolah-olah membuat sebuah template atau slot gitu untuk dimasukin komponen lain dengan lebih mudah dan modular. Nah, teknik ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki prop drilling. Jadi cocok banget kalau mau ngilangin prop drilling pakai teknik container komponen. Gimana caranya membuat sebuah container komponen? Sebelum ke kasus punya kita coba kasus yang lebih umum dulu deh. Misalnya gini, kita mau buat sebuah modal box ke depannya. Jadi aplikasi kalian tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu, keluar alert berupa modal. Modal tuh overlay ya, jadi ada di depan halamannya, ada backgroundnya warna abu-abu transparan, terus ada pop-up atau window kecil gitu. Ceritanya kalian mau bikin buat ngehapus atau nge-deactivate account kalian. Bentuknya gini si modal boxnya, ada yang warna abu-abunya, terus di depannya ada pop-upnya. Di dalam pop-upnya ada icon, ada title, ada deskripsi, dan ada tombol. Ceritanya ini kalau kita buat komponennya kayak gini, anggap aja sederhananya gini ya. Komponennya namanya modal, di dalam modalnya itu ada div dengan kelas modal, di dalamnya ada bodinya. Bodinya tuh nyimpen semuanya ceritanya. Saya anggap aja pakai paragraf kayak gini. Ceritanya ini modal untuk mendeactivate account. Ya, simple aja. Kompleksitasnya saya sembunyikan ke dalam paragraf. Berikutnya, ceritanya kalian mau bikin modal yang berbeda. Tapi karakteristiknya mirip banget nih, lihat teman-teman. Ada warna abu-abunya sama overlay, terus ada pop-up-nya, bentuknya juga sama. Ada ikonnya, tapi beda sekarang. Tadinya ikonnya alert ya, sekarang jadi ikonnya sukses, warna hijau. Title-nya beda, deskripsinya beda, button-nya hanya ada satu, continue. Nah, ini bikinnya gimana? Ya kalau bikin komponen sendiri sih bisa aja ya. Tapi kan nggak modular. Cerita kita mau bikin jadi modular. Coba bayangin kira-kira gimana bikinnya teman-teman. Kalau misalnya saya bikinnya kayak gini. Lihat, untuk yang sebelah kiri, kita bikin komponen modal, terus di dalamnya, saya bikin isi dari modalnya itu ke dalam sebuah komponen terpisah. Ceritanya biar gampang digunakan lagi gitu ya. Jadinya saya punya lagi sebuah komponen namanya deactivate yang isinya semua ini ya. Ada gambar, tulisan, tombol. Kayak gini. Ini untuk tombol yang deactivate. Nah, kelihatannya udah modular ya. Sekarang gimana kalau kita mau bikin yang suksesnya? Kalau mau bikin yang suksesnya, kan kelihatannya cuma gini aja kan. Fungsi modalnya sama, yang diganti tinggal komponen sukses di dalamnya. Bener nggak? Kelihatannya oke nih. Nah, tapi sayangnya ini nggak bisa dilakukan. Karena sekarang komponen modal ini sudah benar-benar terikat dengan komponen yang ada di dalamnya. Jadi nggak fleksibel dan nggak reusable. Begitu kalian manggil modal lagi berikutnya,
udah nempel dengan komponen suksesnya. Nah malah ini artinya sama aja dengan kalian buat dua komponen yang berbeda. Yang ini namanya deactivate modal, yang ini namanya sukses modal gitu. Sayangnya ini nggak bisa reusable. Nah dengan menggunakan container komponen, ya kita menggunakan prop spesial yang namanya children, kita bisa melakukan ini. Lihat, jadi yang tadinya kita bikin modalnya seperti ini, di mana di dalamnya itu kan si deactivate-nya pengennya ganti-ganti. Misalkan sukses, warning, terus alert kayak gini. Nah kita bisa siapin template-nya kayak gini. Jadi sekarang si komponen yang akan menerima props namanya children, bener-bener namanya children. Terus di dalam komponen yang di tempat yang mau kita bikin dia jadi dinamis atau berubah-ubah, kita panggil children-nya. Tulisnya gini. Nah nanti kalian tinggal bikin aja sebuah komponen untuk kita sisipkan, kita masukin ke dalam sini. Jadi kontainernya gitu, bener-bener namanya kontainer komponen. Nanti semua isi dari komponen deactivate bisa masuk ke children-nya. Sehingga kalau kita mau bikin komposisinya, kalian nulisnya begini. Lihat agak beda. Sekarang komponen kalian punya tutupnya. Jadi komponen modal buka, komponen modal tutup. Di tengah-tengahnya kita sisipkan komponen deactivate. Nah ini keren ya, komponen deactivate akan masuknya ke sini, ke slot yang udah kita siapin. Gitu. Sehingga ini akan menjadi komponen deactivate. Nah harusnya sekarang kalian udah bisa nebak kalau mau bikin sukses gimana. Bikin sukses sama aja. Modalnya tetap sama, nggak ada yang berubah sama sekali. Tinggal kita siapin aja komponen sukses, lalu kita sisipkan suksesnya ke dalam modalnya. Ya, ini keren banget nih. Sehingga berubahlah jadi komponen sukses. Jadi kalian mau nyiapin banyak komponen template-nya, bisa tinggal nanti mau dipanggil yang mana gitu. Oke, mari kita coba ke kasus kita. Kita benerin dua hal. Kita benerin yang 6 result dan juga yang anime list. Balik ke sini. Kita benerin yang 6 result dulu ya. Lihat nih, kita ngedrill props-nya dari sini. 1, ke navbar. Kan tadinya ada di sini ya. Masuk ke navbar. Lihat di navbar. Di komponen navbar kita pakai anime nggak? Enggak kan? Kita cuma ngelewatin aja. Ngebor gitu ke sini. Masuk ke search. Lihat di search. Di search dipakai nggak? Nggak dipakai, ya dilewatin aja, masuk ke sini. Di 6 result, baru kepake. Nah, jadi ngebenerinnya gimana? Nah, caranya gini. Sekarang, kita mau bikin si 6 result ini masuk ke komponen search. Di sini. Ya, jadi sekarang, ini bukan 6 result, teman-teman. Ini adalah children. Sehingga ini animesnya bukan animes, tapi children. Jadi nanti, 6 result ini akan masuknya ke sini. Kalau search-nya dipanggil. Nah, dari search ini, kalau kita scroll ke atas, di sini kita juga bisa mengganti komponen search-nya itu ngambil dari children-nya. Jadi ini sebenarnya kita nggak butuh komponen search. Nanti kita panggilnya lewat komponen app kita. Jadi bisa kita ganti juga dengan children. Sehingga ini bukan animes, tapi children. Gitu ya, kita scroll ke atas ke bagian navbarnya. Nah, di sini kita compose, teman-teman. Jadi animesnya nggak butuh di navbar kan, sehingga kita nggak butuh ngedrill lagi. Kita compose jadi sebuah kontainer komponen. Nah, nanti di dalamnya kita mau ambil komponen search. Sehingga komponen search ini nanti akan menggantikan children ini. Masuk di navbarnya, ya ini akan masuk ke childrennya kan. Gantikan ini. Yang di dalamnya kita mau ambil komponen 6 result. Baru di sini kita kasih props animesnya. Begini. Jadi search masuk ke sini, lalu di dalam search-nya masuk komponen 6 result yang baru menggunakan animes. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya aman ya. Kita klik aman. Nah, itu untuk yang 6 result, teman-teman. Sekarang kita mau benerin yang main. Nah, untuk yang main ini kita bisa bikin lebih keren. Ya, teman-teman lihat ke bawah dulu ya. Kita scroll ke bagian main. Di main, kita kan tahu kita punya 2 buah box. Ada list box yang sebelah kiri, ada selected box yang sebelah kanan. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, 2 komponen ini, list box dan selected box, itu mirip banget ya, struktur dari komponennya. Coba kita pindahkan dulu agar dia sebelah-sebelahan deh. Scroll, cari selected box ya. Ini saya cut. Gak apa-apa. Kita pindahkan ke bawah list box. Biar sebelah-sebelahan. Lihat nih, pertama dia punya state is open 1, yang ini is open 2, sama. Terus berikutnya lihat nih, komponennya itu berupa div dengan nama kelas box, ada button, ada kondisi. Kalau tombolnya kebuka, tampilin sebuah komponen. Ini lihat, sama persis. Kalau komponen kebuka, tampilin sebuah elemen. Nah, kenapa nggak kita bikin jadi satu komponen reusable aja dengan memanfaatkan kontainer komponen tadi? Gimana? Masuk akal nggak? Sekarang gimana kalau kita coba komentari dulu deh ya. Yang selected box-nya kita komentari deh. Satu dulu kita komentari. Sekarang kita bikin supaya yang list box-nya ini jadi komponen general yang reusable. Coba saya mau ganti namanya jadi box aja. Oke? Dimana box ini akan menerima children. Karena state-nya nanti akan dikirim lewat komponen composition ya. Children, terus untuk is open-nya, saya mau bikin generic, jadi nggak ada 1 dan 2 nanti kita ganti. Jadi di bawah sini, set is open, kita hapus,
Is open 1 kita hapus. Nah, komponen yang ada di dalam ini nanti akan saya ganti ngambil dari children ya. Ini saya cut, lalu saya tulis di sini children. Nih, jadi komponen ini sekarang generic. Oke? Nah, sekarang tinggal di bagian main-nya, ini nantinya saya nggak akan lagi pakai 2 buah box ini. Saya juga mau ngambil dari children. Oke? Ini gimana kalau kita komentari dulu supaya nggak hilang. Kita ganti aja di sini pakai children. Nanti kita hapus children. Sehingga kita butuh kirim main-nya props children. Nah, dan untuk kedua state dan function ini, kita mau pindahin ke app. Jadi naik ke atas. Kita cut, ya kita naikin ke bagian app. Kita balikin lagi ya. Sini. Sudah, tinggal di sini baru kita susun. Ya, kita susunnya. Ini kita hapus. Kita buat jadi container. Yang di dalamnya kita panggil satu dulu si list box-nya. Tapi sekarang kita udah nggak punya list box, kita punyanya box. Ini ya, box yang isinya anime list. Nih, yang ini. Ini kita cut. Kita masukin ke box, tapi sekarang namanya bukan list box, tapi anime list. Gitu. Jadi sekarang langsung dikirim ke anime listnya tanpa melewati kontainernya untuk menghilangkan prop drillingnya. Coba kita lihat hasilnya. Tuh, aman ya. Cuma satu nih. Sebelah kanannya kan belum. Sebelah kanannya kita tinggal bikin komponen yang sama. Kita bikin box yang isinya selected list yang ini. Atau selected box. Nah, tapi nanti kita ganti dengan anime detail. Ini kita hapus. Gitu ya, kita tinggal pindahin ke sini. Kita ganti jadi anime detail. Gitu. Sekarang ini semua bisa dipakai karena kita udah pindahin ke sini ya. Selected anime masuk sini. Handle selected anime masuk sini. Terus state selected anime ada ya. Sekarang kalau kita jalanin, ya aman teman-teman. Itu dia menggunakan kontainer komponen sehingga sekarang kalau teman-teman lihat strukturnya udah lebih enak gitu dilihatnya. Kita punya navbar, di dalamnya ada search, ada num result, kita punya main, di dalamnya ada box, yang reusable boxnya, kita punya komponennya ya. Jadi sekarang kita bisa hapus ini nih, selected box. Ini udah nggak kita butuhin karena kita udah ganti jadi komponen yang lebih general dan reusable yaitu box. Ini harusnya bisa diklik, ini juga bisa diklik, aman ya. Jadi itu dia teman-teman semua mengenai komponen yang bisa kita bahas beserta dengan studi kasus yang mudah-mudahan teman-teman semua jadinya semakin paham gimana cara bikin komponen yang baik dan benar sehingga nanti di video berikutnya kita nggak ragu untuk melanjutkan lagi aplikasi kita supaya lebih lengkap lagi. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini.